Bab 221, Shock. Di laut, para Yonko adalah puncak keberadaan. Melawan salah satu dari mereka, bahkan seluruh pasukan marinir berkumpul untuk menyerang mereka, mereka akan bersikap hati-hati. Begitulah mengerikannya para Yonko. Para komandan itu seperti tiga bencana Kaido, mereka memiliki kekuatan untuk melawan seorang Laksamana untuk beberapa waktu. Namun, kekuatan Roja melampaui itu. Apinya merupakan metode serangan area terbaik, begitu pula bagi Roja, jika dia dikelilingi orang-orang yang ingin menolongnya, dia malah akan terbebani karena apinya tidak bisa membedakan kawan dan lawan. Saat Yamamoto menggunakan Shikainya, jika bukan karena perhitungan dan rencana Aizen, hasil pertarungan itu tidak akan diketahui. Meskipun Roja tidak sekuat Yamamoto, karena Yamamoto telah hidup selama 1000 tahun, ini bukanlah dunia Shinigami. Ryujin Jaka lebih dari cukup untuk menghadapi para komandan. Bahkan jika Aokiji, Akainu, Kizaru, dan marinir lainnya ada di sini, menggantikan komandan dan bajak laut Big Mom, situasinya tidak akan berubah. Bukan hanya omong kosong ketika Roja mengatakan dia sekuat Shirohige di puncak kekuatannya, karena Shirohige disebut-sebut memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia saat dia di puncak kekuatannya. Roja sekarang adalah seseorang yang sekuat Shirohige, terlepas dari cedera dan sejenisnya, tidak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Bertarung melawan salah satu Yonko bukanlah hal yang bisa dianggap main-main. Ledakan. Roja berada dalam kobaran api, pedangnya mengayun ke arah Smoothie, dan walaupun Katakuri memperingatkannya, dia tetap kalah dan terbang menjauh. Setelah itu, Roja menyerang Katakuri. Api mengalir turun dari pedang seperti gelombang laut, tidak ada cara untuk bersembunyi, bahkan jika Katakuri bisa melihat masa depan, tidak ada cara baginya untuk mundur. Tepat pada saat ini, dari dalam lubang besar, sebuah suara murka keluar dengan samar-samar amarah. Tidak bisa dimaafkan. Charlotte Linlin melompat keluar dari lubang, meskipun Busosokunya kuat, ada bekas luka bakar di tubuhnya. Setiap Yonko memiliki keahlian uniknya sendiri. Namun, selain itu, mereka tidak memiliki kelemahan atau kekurangan yang mutlak. Mereka disebut Yonko karena mereka adalah yang terkuat di lautan. Retakan. Melihat bahwa dia tidak dapat bersaing dengan Roja menggunakan api, Charlotte Linlin meraung, awan di langit menghasilkan guntur dan turun ke arah Roja. Tiba-tiba seluruh dunia diselimuti oleh ratusan ribu sambaran guntur. Adegan ini membuat semua orang yang ada di pulau itu, baik pemimpin maupun para kader dan bajak laut biasa, mundur ke tepi pulau. Kekuatan petir. Hanya dengan menggunakan buah jiwa untuk memberi kehidupan pada awan itu, ia memiliki kekuatan yang sama dengan seseorang dengan buah guntur. Big Mom benar-benar orang yang menakutkan. Banyak orang menyaksikan kejadian ini dengan gelisah, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat ini, banyak berita sudah mulai menyebar di laut, pemimpin menyebarkan berita bahwa Roja datang untuk menangkap bajak laut Big Mom sendirian. Tak lama kemudian, seluruh dunia mengetahui peristiwa ini dan semua orang terkejut karenanya. Saat ini banyak yang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Roja setelah menjadi Laksamana. Semua orang menduga akan menjadi sesuatu yang besar karena Roja selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga. Namun, setelah sekian lama, mereka tidak mendengar kabar baru. Bahkan sebelum mendengar Roja meninggalkan kantor pusat, beberapa orang sudah merasa ragu. Dan sekarang, Roja akhirnya bergerak. Dia menyerang salah satu Yonko, bajak laut Big Mom, sendirian dan dia bahkan pergi ke pulau utama yang diperintah oleh Big Mom. Tak terhitung banyaknya bajak laut yang menduga Roja akan bergerak, terkejut, tak seorang pun menyangka, bahwa Laksamana yang baru diangkat itu langsung menyerang salah satu Yonko. Gila, tak hanya pimpinan pasukan bawah tanah, bahkan para marinir sendiri pun terkejut dengan berita tersebut. Ketika Semoku mendengar berita ini, teh yang diminumnya menyembur keluar dari mulutnya. Roja, orang itu, apa dia sedang mencoba membuat lelucon? Suara Semoku terdengar di seluruh markas besar saat dia meraung, lalu dia memegang dahinya karena sakit kepala. Bahkan satu orang saja bisa menciptakan peristiwa besar seperti itu di dunia. Tentu saja, Semoku tahu bahwa Roja pergi keluar, tetapi dia sendirian, dia tidak bisa membayangkan dia pergi langsung ke salah satu Yonko. Dia pikir dia lebih kuat dari Kaido. Kalau Roja kembali di depannya, dia akan menarik kerah bajunya dan meraung di wajahnya. Orang ini sama sekali tidak memikirkan konsekuensinya, dia persis seperti Garp. Semoku langsung mengambil denden musi miliknya dan menghubungi Kizaru, karena Aokiji sendiri sedang keluar, ia pun memanggilnya untuk pergi dan membantu Roja. Meski masalah itu ditimbulkan oleh Roja sendiri, Semoku tidak bisa tinggal diam dan melihat Roja menghadapi Big Mom sendirian. Roja memang sangat kuat, tetapi seorang pria yang menghadapi salah satu bajak laut Yonko hanyalah sebuah lelucon. Aokiji dan Kizaru benar-benar terkejut ketika mereka tahu bahwa Roja pergi sendirian untuk menyerang Big Mom, bahkan Aokiji yang merupakan orang yang paling akrab dengan Roja di markas tidak menyangka dia akan melakukan hal gila ini. Aokiji langsung melemparkan benda yang ada di tangannya dan langsung menuju ke Pulau Kue. Di sisi lain, Kizaru memasang wajah sedih, dia bekerja keras untuk mendapatkan gajinya, Roja menjadi gila dan menyerang Big Mom bukanlah masalahnya, mengapa mereka harus menyeretnya juga? Namun perintah adalah perintah, Kizaru hanya bisa menekan depresi di hatinya dan langsung pergi membantu. Dua Laksamana kini sedang dalam perjalanan untuk membantu Roja. Namun, Semoku tidak dapat menenangkan hatinya. Kemampuan Kizaru memungkinkan dia untuk berteleportasi beberapa jarak pendek, tetapi dia tidak bisa pergi langsung ke laut terbuka, jadi dia hanya bisa naik kapal dan pergi. Adapun Aokiji, ia bisa berlari di laut tetapi meski begitu kemungkinan besar akan memakan waktu beberapa hari untuk sampai di sana. Memikirkan hal ini, Semoku tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, dengan kekuatan Roja, dia setidaknya bisa menghadapi Yonko dan bertahan selama beberapa hari, masih ada harapan.
Saat ini, Sengoku sudah melakukan semua yang bisa dilakukannya untuk membantu, sekarang ia hanya bisa berdoa dan menunggu kabar di markas besar. Bab 222, semua orang di depan mataku adalah musuhku. Di atas Pulau Cake, langit tertutup oleh awan gelap yang tebal, petir terus menyambar dan menyambar tanpa henti. Di tengah pulau, guntur terus menyambar dari langit. Pendekar pedang biasa tidak akan mampu menahan petir tapi sayangnya, Sen Maboroshi tidak mampu. Guntur menyambar di depan wajah Roja, namun dia berjalan santai sambil menghunus pedangnya. Wuih, Roja melangkah maju selangkah demi selangkah menuju Charlotte Linlin. Saat tiba di depannya, dia mengayunkan pedangnya ke arahnya. Setelah beberapa kali konfrontasi melawan api Roja, Charlotte Linlin tahu betapa mengerikannya api itu, sangat sulit untuk bertahan melawannya jadi dia memutuskan untuk langsung mundur. Bersamaan dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan guntur pun menghantam Roja, tempat itu berubah menjadi lubang hitam saat Roja menghilang. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, pilar api meledak dari lubang itu bagaikan letusan gunung berapi, membakar apapun yang ada di depannya. Roja muncul dari api dan terus menyerang Big Mom. Kekuatan sebesar ini, dan kau belum bisa mengendalikannya. Roja berkata dengan bangga, entah itu hutan, tanah atau batu, semuanya akan terbakar di bawah apinya. Roja terus menyerang sementara Charlotte Linlin melakukan hal yang sama. Ledakan, 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 api terus berkobar saat Big Mom mundur. Para anggota kelompok bajak laut Big Mom tidak menyangka akan melihat Linlin mundur dari serangan Roja, mereka tidak menyangka dia bukan lawan Roja. Sekalipun mereka ketakutan, mereka hanya bisa berusaha mengepung Roja dari segala arah. Katakuri dan Smoothie kesulitan untuk mendekati Roja, mereka hanya bisa menyerang dari jarak jauh dan mencoba mengganggu langkah kaki Roja. Lagi pula, semua orang di bajak laut Big Mom punya kemampuan yang aneh-aneh, Roja tak mau ketahuan tipu daya mereka. Jadi bahkan saat menyerang dia menggunakan haki di saat yang sama dalam api dan pada dirinya sendiri untuk bertahan. Ada banyak serangan aneh yang tidak diketahuinya. Menatap ke depan, langit dan bumi, setiap orang yang dilihatnya dengan matanya adalah musuh. Langkah kaki Roja akhirnya berhenti. Jauh di sana, banyak orang mencoba melarikan diri dari pulau itu, tetapi karena kapal-kapal dihancurkan oleh Roja, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah dia akhirnya dihentikan? Kekuatan yang mengerikan, untuk menghadapi seluruh bajak laut Big Mom sendirian, kekuatannya keterlaluan. Bahkan Shirohige belum tentu bisa melakukan itu. Walaupun Roja tampaknya tertekan, tetapi mereka masih terkejut dengan kekuatan Roja. Menghadapi Yonko sendirian adalah hal yang tidak pernah terjadi. Meskipun Kaido melakukan beberapa hal seperti itu, tapi dia tidak mencoba melakukan itu terhadap Big Mom. Keempat komandan saja sudah cukup untuk menahan dan menekan Kaido. Dan Roja bertarung dan memiliki keuntungan atas Big Mom dan bajak lautnya. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang terkuat di dunia. Ketika Shirohige sendirian ia dapat menggunakan buah gempa bumi miliknya untuk menghancurkan sebuah pulau secara langsung. Ketika Shiki ditekan, dan Roger menyerah, Shirohige tidak memiliki banyak bajak laut di belakangnya saat itu, tetapi tetap saja, pemerintah dunia tidak berani menyerangnya dan akhirnya Yonko tercipta. Karena pada saat itu, Shirohige sedang berada di puncak kekuatannya, tidak ada seorang pun yang berani melawannya, sekali ia marah, ia dapat memulai peperangan yang tidak dapat dihentikan oleh pemerintah dunia dan marinir. Inilah Shirohige, lelaki yang dikatakan sebagai lelaki terkuat di dunia, lelaki yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apa yang dilakukan Roja sekarang. Serangan itu datang dari segala arah bahkan dari langit, beberapa kemampuan tipe luar angkasa menelan api secara langsung. Taimatsu. Roja mengayunkan pedangnya, api membubung ke langit menghalangi apapun yang datang ke arahnya. Pada saat ini, Charlotte Linlin bergerak ke arah Roja melalui dinding api, tangannya diselimuti petir dan dia bertepuk tangan ke arah Roja. Melihat Big Mom berjalan melewati apinya, Roja tidak terkejut dan dia menggunakan pedangnya tanpa rasa takut. Tingkat petir ini terlalu lemah. Wah, api dan guntur tiba-tiba bertabrakan. Jelas saja, api Roja menang dan langsung menuju ke arah Big Mom. Namun kali ini, Charlotte Linlin menggunakan busosokunya semaksimal kemampuannya, setelah sebuah raungan, api menyerbu ke arahnya. Ia mengabaikan api di tubuhnya dan mengulurkan tangannya untuk meraih Roja. Oh, tindakan Charlotte Linlin mengejutkan Roja, tetapi dia tidak takut saat dia menggunakan pedangnya untuk memotong tubuhnya. Aduh, walaupun sekujur tubuhnya diselimuti oleh busosoku, dalam jarak sedekat itu, dia terluka karena darah mengalir keluar dari tubuhnya dan langsung menguap oleh api. Namun pada saat ini, Charlotte Linlin dengan mengorbankan luka-lukanya sendiri, mencengkeram Roja dan menariknya. Tampaknya dia ingin menggunakan kemampuan buah jiwanya. Wajahnya menampakkan senyum yang kejam dan dingin. Mati kau, dasar anak marinir. Bab 223, apa itu Shinigami? Serangan Charlotte Linlin tidak sesederhana itu, selain Kaido dan Yonko lain yang dapat menahan serangannya, dia akan melahap sebagian kehidupan pihak lain. Terlebih lagi, dia menyeret jiwa mereka keluar dari tubuh mereka, jadi sangat sulit untuk menolak kekuatan semacam ini. Tetapi ketika Charlotte Linlin mencoba menarik jiwa Roja, dia merasa dia baru saja menarik pohon besar yang bahkan tidak bergetar. Jadi dia langsung mendorong kemampuan buahnya ke tingkat ekstrim dan mencoba lagi dan lagi. Dengan tarikan itu, Roja bahkan tidak bergerak, namun jiwanya tidak dapat dikeluarkan, dia hanya membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya sementara pakaiannya berkibar tertiup angin. Shinigami lagi, Roja ada di jurus itu, jadi kenapa jiwanya bisa keluar dari tubuhnya? Charlotte Linlin menarik sekuat tenaganya, namun dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba dia merasakan Haoshoku Haki yang mengerikan dan shock muncul di wajahnya.
Buah jiwa sangat kuat, tapi, aku seorang Shinigami. Roja menatap wajah Charlotte Linlin yang ketakutan, matanya menyingkapkan ironi yang dirasakannya. Mungkin kau tidak tahu apa itu Shinigami, kalau begitu biar aku tunjukkan padamu. Saat suaranya mereda, tatapan Roja berubah dingin saat dia melepaskan Reiatsunya. Wah, sebelumnya, saat dia mencoba menarik jiwa Roja, dia merasa seperti sedang menarik gunung. Namun, saat Roja melepaskan Reiatsunya, hanya ada satu kata yang bisa menggambarkannya. Bahaya, seolah-olah dia seekor semut di depannya, dia bahkan tidak dapat mencoba untuk melawan kekuatan semacam itu. Ini tidak mungkin. Mata Charlotte Linlin tercengang, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan jiwa yang begitu kuat, bahkan semua jiwa yang dia kumpulkan sebelumnya tidak dapat mendekati tekanan ini. Ini adalah konfrontasi kekuatan jiwa. Reiatsu milik Roja yang mengerikan langsung menekan tubuhnya, di dunia ini, orang yang memiliki jiwa lebih kuat darinya hanya sedikit, dan kemampuannya membuatnya menjadi salah satu Yonko. Tapi, jumlah kekuatan jiwanya seperti permainan anak-anak melawan Shinigami. Itu hanyalah antara surga dan bumi. Tidak ada yang tidak mungkin, sekalipun kamu berdiri di puncak lautan, kamu bagaikan katak dalam sumur, kamu tidak tahu seberapa luas langit. Roja memegang pedangnya dan mengarahkannya ke Charlotte Linlin lalu mengayunkan pedangnya dengan ganas. Bahkan dia seorang Yonko, bagaimana dia bisa tahu apa maksud Shinigami? Aduh, pedang Roja mengayun ke arahnya saat dia dikelilingi api, tetapi serangan ini tidak seperti serangan lainnya. Serangan ini tidak memotong tubuhnya tetapi langsung memotong jiwanya. Di dunia ini, jiwa terikat oleh daging, bukan konsep sederhana tentang dalam dan luar. Kecuali seseorang meninggal, jiwanya tidak akan keluar dari tubuhnya. Dan kalaupun dia mati, jiwanya akan keluar dan langsung diambil oleh suatu kekuatan aneh di dunia ini, lagi pula ini bukan dunia Shinigami. Charlotte Linlin menggunakan kemampuan buahnya dan menderita akibat serangan ini, jadi jiwanya sedang kacau saat ini. Ledakan, tubuh Charlotte Linlin ditutupi oleh busosoku sehingga serangan Roja tidak banyak memengaruhi tubuhnya, tetapi jiwanya terluka. Aduh, Charlotte Linlin menjerit sekuat tenaga karena rasa sakit yang menjalar dari jiwanya. Sekalipun dia seorang Yonko, dia takkan sanggup menahan rasa sakit sebesar itu. Dia dengan gila mundur dan jatuh terguling-guling sementara tangannya memegangi kepalanya dan terus-menerus berteriak. Apa yang telah terjadi? Suara jeritan terdengar di seluruh pulau, yang membuat banyak bajak laut ketakutan, mereka hampir tidak pernah mendengar Charlotte Linlin menjerit kesakitan. Bahkan Katakuri pun terkejut, karena kobaran api ia tidak dapat melihat apa yang terjadi, ia bahkan gagal untuk meramal masa depan pada saat ini. Tetapi tidak ada keraguan, mereka harus menghentikan Roja. Charlotte Linlin keluar dari api dan mundur, sementara Roja terus mengejarnya. Semua bajak laut Big Mom mati-matian melepaskan kemampuan mereka pada Roja, mereka mencoba menghentikannya, termasuk Katakuri dan Smoothie. Pada saat berikutnya, pupil mata Katakuri mengecil. Sepertinya dia melihat gambaran yang luar biasa. Dia terpaku di tempat, bahkan lengannya gemetar. Katakuri, apa yang terjadi? Smoothie di sampingnya sehingga gerakannya terhenti, dia tertegun karena dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Katakuri tidak menjawab karena keringat dingin mengalir dari dahinya, matanya tampak sedih dan tampak hampir putus asa. Kita tidak bisa menghentikannya. Katakuri terperangah, suaranya bergetar saat mengatakan itu. Pedang Roja menyapu, api memenuhi tempat itu dan memblokir semua kemampuan yang dilemparkan kepadanya, lalu dia dengan dingin melirik orang-orang di sekitarnya. Menyerang begitu lama, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu? Dia memegang pedangnya dengan satu tangan, dia melayang di langit dan melambaikan tangannya. Enetsu Jigoku, ledakan, 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 ini adalah jurus pamungkas, kali ini dia mengeluarkan jurusnya dengan kekuatan penuh, tidak seperti yang dia gunakan melawan Akainu. Puluhan pilar api menjulang ke langit dengan Roja di tengahnya. Rasanya seperti gunung berapi yang meletus dari langit. Bab 224, Dunia Mendidih. Pilar-pilar api yang mengerikan itu membentang secara horizontal, Roja berdiri di tengah-tengahnya, hampir setengah pulau diselimuti oleh pilar-pilar itu yang terus meluas lebih jauh lagi. Bajak laut Big Mom tidak dapat menahan pilar-pilar itu karena mereka terbakar, bahkan para kader itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini, Smoothie memandang ke segala arah, mereka sepenuhnya dikelilingi oleh pilar-pilar api, mata mereka tercengang ketika mereka melihat ke arah Katakuri berharap bahwa dia dapat menemukan jalan keluar dari ini. Namun saat ini, Katakuri hanya berdiri di tempatnya seperti tongkat kayu, dia bahkan tidak bisa bergerak. Banyak pemimpin menghubungi kapal-kapal di pulau-pulau terdekat dan meninggalkan wilayah pulau itu. Mereka melihat pemandangan di belakang mereka dan benar-benar terkejut dengan lusinan pilar api itu. Api itu seakan datang langsung dari neraka. Wah! Akhirnya, lusinan pilar itu mengembang dan tiba-tiba menyatu saat mencapai Roja. Akhirnya, mereka meledak. Ledakan yang mengerikan itu menyapu semua arah, semuanya terbakar entah itu kader-kader Big Mom atau para komandan atau bahkan makhluk-makhluk aneh yang ada di pulau itu. Bahkan awan badai pun hancur dalam sekejap mata karena langit pun menjadi merah cerah. Api menyapu seluruh pulau Kue. Dalam sekejap, seluruh pulau itu rata dengan tanah, semuanya berubah menjadi abu. Ledakan dengan Roja di tengahnya mencapai radius 10 mil. Ledakan itu tidak hanya menghancurkan pulau Cake, tetapi juga langsung menghancurkan awan gelap di langit. Di bawah suhu 6000 derajat, bahkan air laut pun terbakar. Pemandangan itu sungguh menggemparkan, bahkan beberapa pemimpin yang sempat menyelamatkan diri dan mundur jauh pun ikut terkena imbasnya, mereka tak mengeluarkan suara sedikit pun dan langsung berubah menjadi abu. Kekuatan api bisa seseram ini. Para penyintas yang tersisa, termasuk Stussy, melihat pemandangan ini dan pikiran mereka menjadi kosong. Stussy memikirkan pembicaraannya dengan Roja.
Sama sekali tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di Pulau Kue. Sekarang kalimat ini terdengar seperti lelucon. Koma. Pulau Kue itu hampir hancur seluruhnya, semuanya terbakar. Di saat-saat terakhir, Charlotte Linlin menahan rasa sakit di jiwanya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan tempat kecil itu. Kecuali Charlotte Linlin, semuanya mati dan berubah menjadi abu. Tidak peduli seberapa banyak Reiatsu Roja yang digunakan, Ryujin Jaka adalah yang terkuat, kecuali Yonko dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang dapat menahan kekuatan tersebut. Belum lagi, Roja menggunakan Ryujin Jaka tanpa menahan apapun dan bahkan menggunakan Reiatsu-nya untuk menekan semua orang. Para kader bajak laut Big Mom yang memiliki buah iblis tipe luar angkasa bahkan tidak bisa bergerak untuk melarikan diri, mereka hanya bisa berdiri diam dan melihat api membakar mereka. Dapat dikatakan dengan ini, seluruh bajak laut Big Mom hancur. Bajingan sialan, beraninya kau, Kaiba. Apa itu kau? Maaf, novel yang salah. Pada saat ini Charlotte Linlin hampir gila, rasa sakit yang luar biasa di jiwanya membuatnya kehilangan sedikit kewarasannya. Dengan serangan seperti itu, konsumsi kekuatanmu pasti akan besar, jadi mari kita pergi ke neraka bersama. Charlotte Linlin meraung dan menyerang Roja. Dentang. Roja menggunakan pedangnya untuk melawan karena dia terlihat pucat, bahkan jika aku menghabiskan banyak tenaga, lalu kenapa? Menghadapi serangan seperti itu, Roja tidak punya ide untuk mundur, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang. Ledakan, 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 api terus bermunculan, sesekali energi pedang akan muncul ke arah Charlotte Linlin, dia mendapatkan semakin banyak bekas luka bakar dan luka. Buahnya sama sekali tidak berguna melawan Roja, dia hampir tidak bisa memengaruhi Roja, dia hanya bisa menggunakan haki untuk melawannya. Dia bukan lawan Roja, buahnya sepenuhnya terkendali, hasil pertarungan mudah ditebak. Charlotte Linlin mengandalkan tubuhnya untuk bertahan, mereka terus bertarung selama berjam-jam, pada akhirnya dia masih belum bisa menghabiskan Reiatsu Roja sepenuhnya dan terjatuh. Salah satu Yonko, Charlotte Linlin, jatuh hari ini. Kemudian setelah beristirahat sejenak, Roja meninggalkan Pulau Kue dan pergi ke pulau-pulau lain yang dikuasai Big Mom untuk menghadapi pasukan yang tersisa. Bahkan hanya dengan melepaskan Haoshoku dia akan membuat semua orang di pulau pingsan. Para pemimpin itu gagal melarikan diri, mereka ditangkap oleh Roja dan mereka yang melawan akan mati, mereka yang menyerah akan mempertahankan hidup mereka. Puluhan pulau berhasil ditumpas habis oleh Roja dalam semalam. Pada titik ini, bajak laut Big Mom telah hancur total. Pada paruh pertama Grand Line, di suatu tempat, Crocodile sedang duduk di sebuah ruangan gelap. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul dan menyerahkan beberapa dokumen kepadanya. Lihat ini, kini Nico Robin sudah bergabung dengan Baroque Works sebagai Miss All Sunday. Ia menarik napas dalam-dalam sembari suaranya bergetar. Apakah ini informasi tentang dunia baru? Aku tidak tertarik dengan pertempuran antara marinir dan Yonko. Saat dia melirik, wajahnya tiba-tiba berubah, pupil matanya mengecil saat dia melihat dengan terkejut, berita ini, benarkah? Benar sekali, Robin menjawab, tetapi suaranya bergetar saat berbicara. Sepasang matanya berbinar ketika dia mengingat kejadian saat dia bertemu Roja. Siapa yang dapat membayangkan bahwa pemuda tampan itu, hanya dalam beberapa tahun saja akan mencapai puncak dunia ini dan bahkan, dia sendiri yang mengalahkan seluruh pasukan Yonko. Crocodile menarik nafas dalam-dalam ketika tatapan matanya berubah serius, untuk menghadapi seorang Yonko sendirian, bahkan jika itu adalah Shirohige sendiri, dia belum tentu menang. Dan Roja, sang laksamana, melakukannya. Meski ini tidak berarti Roja lebih kuat dari Shirohige, tapi setidaknya kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Memikirkan hal itu, mata buaya berbinar-binar seraya bergumam dalam hatinya. Sepertinya kita harus mendapatkan senjata kuno secepatnya, dan hanya dengan menggunakan kekuatannya kita bisa melawan pemerintah dunia dan monster-monster ini. Mirip dengan apa yang terjadi dengan buaya, berbagai kekuatan di dunia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Bahkan Aokiji dan Kisaru benar-benar terkejut saat mereka mencapai laut di samping Pulau Kue. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Hari ini membuat dunia mendidih. 16 tahun di era kemasan bajak laut, Laksamana baru, Monkey, D. Roja, sendirian mengalahkan bajak laut Yonko Big Mom dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Bab 225, Buah Iblis Tipe Luar Angkasa. Sendirian dia memusnahkan seorang Yonko, ini seperti mimpi bagi banyak orang. Seorang Yonko berada di puncak lautan, meskipun Big Mom sendiri mungkin adalah Yonko yang paling lemah, tetapi akan terlalu kuat jika hanya dimusnahkan oleh satu orang saja. Beberapa orang mengira bahwa Aokiji dan Kisaru bersama dengan Roja, tetapi ketika mereka mencari lebih banyak informasi, mereka menemukan bahwa Kisaru tidak berada di dunia baru dan Kisaru berada di markas besar. Tidak peduli sumber informasi apapun, semuanya mengatakan hal yang sama. Sekalipun mereka tidak dapat mempercayainya, ketika semua informasi yang mereka kumpulkan sama, mereka tidak punya pilihan. Roja kuat, fakta ini diakui saat ia mengalahkan Akainu, dia adalah laksamana terkuat saat ini, dan itulah yang dipikirkan orang-orang. Tapi sekarang, semua orang berpikir bahwa dia adalah laksamana terkuat, dalam seluruh sejarah marinir. Dia dapat dibandingkan dengan orang terkuat di dunia, Edward Newgate. Aokiji berdiri di samping Pulau Kue setelah kehancurannya, sementara Kisaru telah mundur. Saat mereka tiba, pertarungan telah berakhir, jadi Kisaru kembali ke markas besar karena dia merasa sedang bermain-main. Namun, meskipun ia merasa demikian, ia hanya bisa menyimpannya dalam hatinya. Di satu sisi, Semoku dan di sisi lain, si pria mengerikan ini, Roja, yang Kisaru tidak bisa mendekati salah satu dari mereka, ia hanya bisa mengeluh tentang nasib buruknya.
Di saat yang sama, dia begitu terkejut hingga hatinya masih belum sepenuhnya percaya, dia tidak menyangka Roja akan menyerang Big Mom sendirian. Meskipun Big Mom adalah yang terlemah di antara para Yonko, dia tetap tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan Roja meskipun ada dua orang lagi seperti dia. Pada saat ini, di antara peribadatan, ada banyak pemimpin kekuatan bawah tanah yang datang dan pergi. Banyak di antara pemimpin itu yang punya hubungan dengan pemerintah dunia, jadi mereka bukanlah orang-orang yang seharusnya ditangkap karena bekerja dengan pemerintah dunia. Roja malas jadi mengabaikan mereka sama sekali, bahkan jika menangkap mereka pun tidak akan jadi masalah. Tentu saja, mereka yang terjebak dalam pertarungan antara Roja dan Big Mom tidak beruntung. Dan sekarang jika mereka datang mencari masalah atau dia, mereka tahu mereka tidak akan mampu bertahan. Dan karena pemimpin mereka sudah meninggal, pemerintah dunia tidak akan peduli untuk mengurus orang-orang yang tidak bekerja dengan mereka. Terjadi kekacauan total saat Roja menyerang pesta teh dan menghancurkan bajak laut Big Mom. Di kapal perang, Stussy berdiri di dek, dia adalah salah satu agen pemerintah dunia. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi seorang laksamana. Benar-benar, Roja mengenakan seragam marinirnya saat dia berdiri di dek, dia tersenyum santai, dia tampak seperti malaikat yang lembut, siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa dia adalah orang yang tidak berbahaya. Namun dia secara pribadi menyaksikan kekuatan Roja, Stussy tahu bahwa di balik senyuman ramah ini, ada orang yang kuat dan bangga, mungkin lebih bangga daripada seorang Yonko. Roja tidak kenal ampun, namun dia tidak begitu yakin. Benar-benar, Stussy tersenyum lembut, matanya bersinar terang, menurutku kau lebih seperti seorang Yonko. Setelah berkata demikian, Stussy langsung meninggalkan kapal perang itu dan menuju ke kapalnya sendiri dan menjauh. Roja melirik punggungnya sambil menggelengkan kepalanya. Seorang Yonko, tidak, seharusnya Sanko sekarang. San sama dengan 3. Yonko itu kuat, kalau bukan karena kemampuan melahap, aku mungkin tidak akan bisa menang melawan Big Mom. Setelah berpikir dalam hati, Roja kembali ke kabinnya. Saat dia datang ke sini, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia adalah Shinigami, jadi buah jiwa tidak akan bekerja padanya. Jadi, jika dia tidak bisa mengalahkannya maka dia terlalu lemah. Dalam pertempuran ini Roja menyadari batas kemampuannya, dia sekarang tahu kekuatannya saat ini. Tanpa melebih-lebihkan, dia seharusnya berada di puncak laut di samping Shirohige. Jika Charlotte memiliki buah lain dan tidak ditahan oleh Roja, dia bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Meskipun aku bisa digambarkan sebagai sosok yang tak terkalahkan, aku perlu bekerja lebih keras untuk melampaui seluruh dunia sendirian. Selain Yonko, ada senjata kuno yang dapat menghancurkan dunia, pemerintah dunia seharusnya juga mencarinya. Setelah menghancurkan bajak laut Big Mom, Roja tidak bangga akan hal itu. Dia kembali ke kabinnya dan mengambil kotak cantik itu dari saku mantelnya dan membukanya perlahan. Di dalam kotak itu, ada buah iblis yang aneh dan indah. Ini adalah buah iblis paramesia yang ia temukan saat pergi ke pulau-pulau terdekat. Karena ia tidak menghafal buku buah iblis, ia tidak tahu buah apa ini. Namun, berdasarkan penampilannya, buah iblis ini seharusnya memiliki kemampuan tipe ruang. Itulah sebabnya Roja menyimpannya, hanya beberapa buah saja yang bisa membuat Roja tertarik padanya, salah satunya adalah ruang. Buah iblis tipe luar angkasa. Melihat buah iblis itu, Roja tak kuasa menahan diri untuk mengingat kader-kader di bajak laut Big Mom yang menggunakan buah iblis tipe luar angkasa. Jika lawan terlalu lemah dibandingkan dengannya, maka Reiatsu akan sangat menekan lawannya. Roja tidak ingin memakan buah iblis dengan mudah, terutama saat dia tidak mengetahui kemampuannya, meskipun itu adalah buah iblis tipe luar angkasa. Roja tidak yakin apakah buah itu akan bekerja pada tubuhnya atau jiwanya, belum lagi apakah kekuatan itu akan bertentangan dengan Sen Maboroshi atau tidak. Dengan Sen Maboroshi, cukup baginya untuk berdiri di puncak dunia ini. Dan jika dia terus meningkatkan kekuatannya maka tidak peduli apakah itu pemerintah dunia atau siapapun di dunia ini, dia akan menjadi penguasa sejati dunia ini. Setelah memikirkan hal ini, Roja meraih udara dan membawa Sen Maboroshi keluar. Aku lebih percaya padamu daripada buah iblis. Melihat pedang di tangannya, Roja tersenyum dan berkata padanya. Tetapi saat dia hampir berhenti berbicara, pedang itu mulai berubah, tiba-tiba terdistorsi dan membesar lalu tiba-tiba kembali ke bentuk aslinya. Roja terkejut saat mengetahui buah iblis di dalam kotaknya menghilang. Apa? Kamu memakannya? Roja membelalakkan matanya, rupanya dia tidak menyangka Sen Maboroshi benar-benar memakan buah iblis. Bab 226, rasanya tidak enak. Setelah melahap buah iblis, Sen Maboroshi kembali ke wujud aslinya dengan tiba-tiba keluar cahaya darinya, lalu cahayanya mereda. Apakah sudah berakhir? Roja mengayunkan pedangnya beberapa kali, tidak ada perasaan aneh, lalu dia melihat ke bar properti dan tetap tidak menemukan perubahan apapun. Hei, kamu menelan buah iblis, belum lagi berevolusi dan memiliki serangan tipe luar angkasa, tidak ada sedikit pun perubahan. Garis-garis hitam terbentuk di atas kepala Roja saat dia melihat pedangnya. Namun, ia menyampaikan sebuah pikiran samar kepada Roja, dan jika kita menggunakan bahasa kita untuk menerjemahkannya, itu akan menjadi. Rasanya tidak enak. Roja hampir menyemburkan darah, dia menatap pedang itu dan menggelengkan kepalanya 2 kali, kau bahkan tidak menyesal. Kau baru saja memakan buah iblis, tahu. Akan tetapi, ia tidak menanggapi Roja, karena ia kembali tertidur. Aku mungkin punya Zanpakuto wajah. Agar Zanpakutonya sendiri menelan buah iblis tipe luar angkasa dan tanpa memberikan penjelasan apapun, Roja merasa lelah. Setelah menggelengkan kepalanya, Roja mengirimkan pedangnya kembali ke ruang jiwanya. Dia tidak dapat meminta apapun sekarang karena pedangnya telah tertidur, jadi dia hanya dapat mencoba dan meningkatkan ke tingkat berikutnya.
Setelah buah iblisnya ditelan, Roja tidak perlu memikirkannya lagi, ia sekarang mengkhawatirkan kemampuan untuk melihat masa depan dalam waktu singkat. Meskipun Katakuri tidak bisa berbuat apa-apa di pertarungan terakhir, jika kemampuan itu diberikan kepada Big Mom maka hasil pertarungan tidak akan sama. Untungnya, kemampuannya adalah melihat masa depan, bukan mengubahnya. Mengubah masa depan, ini adalah penjahat terhebat di dunia Bleach. Roja teringat pertarungan itu dan tak dapat menahan diri untuk tidak larut dalam pikirannya. Dia menyimpulkan dari sini bahwa Kenbunsoku Haki seperti Busosoku memiliki beberapa tingkatan, yaitu prediksi serangan dasar, dan yang lebih canggih adalah melihat ke masa depan. Yang tertinggi dalam One Piece adalah suara Roger. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Busosoku, hanya sedikit orang di dunia yang berlatih Kenbunsoku untuk melihat masa depan apalagi mendengar suara segala sesuatu. Karena itu, ketika Roja berlatih dengan Garp dan Z, mereka tidak mengatakan bahwa ada perbedaan antara kedua jenis Haki. Jika seseorang berlatih Kenbunsoku secara ekstrim maka ia dapat melihat masa depan dan mendengar suara segala sesuatu. Sebaliknya, mantra Enel sangat kuat tetapi dengan bantuan Goro-Goro no Mi miliknya, dia bisa mendengar semua orang berbicara di seluruh pulau. Roja merenung, jika dia memperluas Kenbunsokunya dia bisa mencakup pulau kecil, tapi itu tidak akan cukup untuk pulau sedang atau besar. Dan dia tidak dapat mendengar suara mereka, dia hanya dapat melihat gambaran hitam putih mereka. Kenbunsoku Haki, jiwa Roja sangat kuat, jika dia berlatih, dia bisa mencapai level Katakuri, seharusnya itu masalah sederhana. Roja memikirkan Kenbunsoku Haki miliknya sendiri bagaimana cara meningkatkannya. Setengah bulan kemudian, beberapa kapal perang berlabuh di Pulau Cake, dan beberapa marinir sibuk membawa segala macam barang. Siap untuk berangkat. Roja mengangguk, makanan penutupnya memang enak, tapi aku sudah bosan memakannya selama setengah bulan. Lagi pula, aku bukan Big Mom. Aokiji mengangkat bahu dan berkata, Arara, setelah beristirahat selama 2 minggu, kamu tidak akan pergi lagi dan bermain dengan ketiga orang lainnya kan? Ekspresi Aokiji menyentuh Roja sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Itu mengerikan. Apakah menurutmu aku suka berurusan dengan Yonko? Ya, Aokiji mengangguk. Roja terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Hal semacam ini hanya akan menggemparkan dunia satu kali saja. Melakukannya lagi tidak akan ada gunanya karena masyarakat pasti sudah mati rasa. Jadi tidak ada artinya. Aokiji, apakah ini tujuanmu melakukannya? Apakah ini benar-benar alasanmu? Roja tidak peduli dengan ekspresi Aokiji. Sang Yonko kini berubah menjadi Sanko, dia tidak tertarik pada Kaido karena Kaido pernah bertarung dengannya sebelumnya, sedangkan untuk Sanks, dia ingin makan malam dengannya. Ia lebih tertarik pada Shirohige karena sang kapten masih berada di puncak kekuatannya. Roja jadi bersemangat hanya dengan memikirkan pertarungan melawan Shirohige. Namun sebelum itu, Roja ingin mencari tempat yang tenang dan mempelajari Kenbunsoku barunya terlebih dahulu. Jika dia berlatih Kenbunsoku sampai ke tingkat bisa melihat masa depan, maka itu akan dianggap sebagai kemampuan yang kuat bahkan di dunia Shinigami. Lalu, ketika Roja kembali ke markas marinir, dia tidak berbuat apa-apa, meskipun Aokiji dan Kizaru malas, Roja lebih malas. Yang membuat Semoku semakin pusing dari sebelumnya, ketika Roja serius dia melakukan hal-hal yang menggemparkan, dia menghancurkan seorang Yonko, bahkan jika semua pasukan marinir bergerak ke arah mereka, mereka tidak dijamin dapat melakukannya, dan Roja melakukannya sendirian. Namun ketika dia malas, dia jauh lebih malas dibandingkan Aokiji dan Kizaru jika digabungkan. Kizaru bekerja untuk gajinya, Aokiji mulai meragukan apa yang disebut keadilan setelah sistem Shichibukai diciptakan, jadi dia menjadi malas, dan Roja bahkan lebih gila, begitu dia mulai melakukan sesuatu dia tidak akan melihat hal lain. Berdiri di belakang ketiga laksamana tersebut adalah Semoku. Hal lainnya adalah setelah pulih, Akainu memilih untuk tidak pensiun tetapi tetap berada di markas. Dia masih tidak bisa mempercayai Roja, bagaimana jika Roja melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Dragon. Protes ini ditolak oleh pemerintah dunia, tetapi dia tidak marah, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Roja pada akhirnya. Bab 227, Konferensi Dunia. Ide Akainu bukannya tidak berdasar. Selama kurun waktu ini, tentara revolusioner mulai melaksanakan operasinya lebih sering. Ada beberapa negara yang diserang oleh tentara revolusioner. Dan satu percikan saja dapat mengubah hutan menjadi kesakitan. Meskipun tindakan-tindakan tersebut remeh bagi pemerintah dunia, tetap saja Dragon menentang ideologi pemerintah, seperti Roger yang memulai era pembajakan. Sekalipun seorang Yonko berhasil dikalahkan, pasti ada Yonko lain yang akan menggantikan tempatnya. Kecuali jika semua bajak laut dimusnahkan, pasti akan selalu ada yang baru. Aokiji dan Kizaru adalah laksamana, meskipun mereka bisa membunuh bajak laut ini, mereka tidak akan bisa membunuh semuanya. Bahkan jika mereka benar-benar melakukannya, akan ada lebih banyak orang yang menjadi bajak laut. Dengan gerakan baru tentara revolusioner, pemerintahan dunia memutuskan untuk mengadakan konferensi. Jumlah negara yang bergabung dengan pemerintahan dunia lebih dari 3 angka, dan hanya 50 yang memenuhi syarat untuk menghadiri konferensi dunia. Selain itu, Celestial Dragon juga akan hadir. Di dalam halaman, Roja memejamkan matanya. Setelah kembali ke markas, pelatihannya mengalami kemajuan, meskipun ia tidak memahami cara melihat masa depan. Sebelumnya, ia hanya dapat menangkap gerakan makhluk hidup. Jika ia menutup matanya maka dunia akan menjadi gelap gulita dan yang tampak dalam penglihatannya hanyalah makhluk hidup yang bergerak. Dan sekarang, saat Roja melepaskan Kenbunsoku Haki miliknya, dia tidak hanya bisa melihat makhluk hidup, tetapi juga bangunan dan mayat. Yang muncul adalah dunia yang samar dan suram dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Roja memperkirakan Kenbunsoku milik Fujitora berada pada level ini.
Jika Haki Fujitora mencapai tingkat melihat masa depan maka dia tidak memerlukan mata untuk melihat dengan jelas, dan dia tidak akan mengatakan bahwa dia ingin melihat wajah Luffy. Fujitora adalah seorang laksamana, namun ia tidak muncul sebelum menjadi seorang laksamana. Roja bertanya sedikit tentangnya namun tetap tidak dapat menemukannya. Roja berpikir bahwa Fujitora harus segera direkrut ke marinir. Kepribadian Fujitora dekat dengan Aokiji. Roja memiliki kesan yang sangat baik tentangnya. Roja masih berlatih Kenbunsoku Hakinya, tiba-tiba seorang marinir cantik datang dan meletakkan beberapa dokumen di meja Roja. Kau benar-benar tidak tahu betapa sibuknya pemerintah dunia saat ini dalam mempersiapkan konferensi, Laksamana Roja. Si cantik itu adalah Hina, dia telah lulus dan dipromosikan menjadi komodor, dia juga berada di bawah komando Roja. Suara Hina sedikit tertekan. Setiap kali dia datang ke kamar Roja, dia hanya bisa melihat Roja sedang berbaring, dengan mata terpejam. Jadi dia harus mengurus dokumen-dokumen itu sendiri. Aku bisa santai karena kamu sangat cakap. Roja membuka matanya dan tertawa sambil menatap Hina. Hina, mendengar pujian Roja, Hina menghela nafas dengan tidak sabar dan mengirim dokumen tersebut ke Roja dan berkata, ini adalah misi pengawalan 20 raja dari hampir 20 negara. Tugas ini harus kau kerjakan. Bersikaplah serius, aku akan mendapat masalah jika kau tidak pergi. Mengirim orang-orang dengan kapal perang menuju Maria Joyce, mereka menghadiri konferensi pemerintahan dunia, yang tentu saja merupakan acara besar di dunia ini, jadi hanya Laksamana yang dapat melakukan misi semacam ini. Roja memandang berkas-berkas itu dengan ekspresi penuh pertimbangan. Selama kurun waktu ini, pergerakan naga terlalu sering terjadi. Roja sudah mendengar mengenai hal ini dan dia juga mendengar tentang konferensi dunia. Mengambil kertas, Roja mulai membaca. Beberapa negara berada di dunia baru, bagi mereka yang berada di babak pertama, kami akan mengirimkan laksamana muda untuk mengawal mereka. Roja kemudian memilih nama-nama orang yang akan pergi ke dunia baru dan Hina segera mencatatnya. Satu persatu, Roja menugaskan mereka ke suatu negara hingga ia melihat nama yang familiar. Kerajaan Alabasta, Raja Nefeltari. Roja tidak melihat informasi tentang pulau atau lokasinya, dia sudah cukup familiar dengan pulau ini. Dia bahkan tahu segalanya tentang negara itu dan dia juga tahu bahwa poneglyph yang menunjukkan lokasi Pluton ada di sana. Nefeltari seharusnya menjadi salah satu nama mulia dari naga surgawi. Pemerintahan dunia didirikan oleh total 20 negara. Namun selain keluarga Don Quixote yang tidak disebutkan namanya, ada beberapa keluarga yang tidak pindah ke Maria Joyce untuk menjadi Celestial Dragon, dan keluarga Nefeltari adalah salah satunya. Terlepas apakah itu identitas naga langit atau senjata kuno Pluton, yang membuat negara ini berbeda dari negara lain. Negara ini sangat menarik. Dengan levelnya saat ini, Roja sudah berada di puncak dunia. Bahkan orang terkuat di dunia pun tidak dapat mengancamnya. Satu-satunya ancaman seharusnya berasal dari salah satu dari 3 senjata kuno, Pluto dan Uranus kemungkinan besar, sedangkan untuk Poseidon, itu sama sekali tidak menjadi ancaman bagi Roja. Berkomunikasi dengan Raja Laut dan memberi perintah kepada mereka tidak akan mengancam Roja sedikitpun, karena tidak ada Raja Laut yang dapat mengancam Roja dengan kekuatannya saat ini. Yang selanjutnya adalah Pluton yang konon katanya mampu menghancurkan sebuah pulau, namun tidak diketahui apakah pulau tersebut kecil atau besar, namun jika besar maka kekuatan ini sungguh dahsyat. Pluton, dan Uranus. Hal-hal yang dapat dijadikan ancaman oleh pemerintah dunia kepadanya adalah 2 hal tersebut. Roja merenung sejenak, lalu membuang pikiran itu dari benaknya, matanya menampakkan jejak kesombongan. Saya memiliki Sen Maboroshi, mengapa saya harus peduli dengan senjata kuno? Senjata kuno di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Shinigami. Saat ini, ia telah mempunyai kekuatan untuk berdiri di puncak dunia ini, dan selama Sen Maboroshi terus menguat, kekuatannya akan melampaui dunia ini. Jika dia membuka bangkai Yamamoto, dia akan membuat air di planet ini kering, dia bahkan bisa menghancurkan seluruh dunia. Pikiran Roja jernih tentang apa yang harus dilakukan, dia perlu terus memperkuat pedangnya. Pada akhirnya, sekalipun Pluto ada di hadapannya, ia dapat menghancurkannya dengan pedangnya. Bab 228, Cobra dan Vivi. Maria Joyce disinilah para naga langit tinggal, setiap bangunan indah dan mewah, selain para naga langit, pejabat pemerintahan dunia, dan raja dari negara lain datang dan pergi. Di tengah pulau tersebut terdapat gedung pemerintahan dunia. Disinilah pusat kekuatan dunia dan juga tempat diselenggarakannya konferensi. Di lantai 4, Semoku sedang duduk di depan setumpuk besar dokumen yang mempersiapkan konferensi dunia yang akan datang. Di sisi lain, Roja sedang berbaring malas di kursi, Aokiji duduk di sebelah Roja sementara Kizaru berada di sisi yang berlawanan. Tidak ada satupun laksamana yang tampak seperti itu. Jadi ini pertama kalinya kamu ke sini, kan, Roja? Aokiji bertanya dengan santai kepada Roja sambil meletakkan satu tangannya di dagunya. Roja menoleh ke arah Aokiji dan mengangguk, ya, ini pertama kalinya. Roja tidak begitu peduli dengan pemerintahan dunia. Dia bahkan tidak menaruh naga surgawi di matanya. Karena itu dia tidak pernah mengunjungi Maria Joyce sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini setelah menjadi laksamana. Semoku meninjau dokumen-dokumen itu sambil mendengarkan Roja dan Aokiji. Sebenarnya, kehadiran Roja di sana membuat hatinya merasa tidak tenang. Semoku tidak pernah memanggil Roja ke sini karena dia takut Roja akan menimbulkan masalah seperti yang dilakukan Garp tahun itu. Karakter Garp dan Roja mirip, mereka merasa tidak nyaman melihat para naga langit. Untungnya, dengan adanya Semoku di sini, dia akan memberi tekanan pada mereka. Teh di sini masih sangat enak. Kizaru meminum tehnya dan berkata dengan santai. Roja menguap dan berdiri, dia meraih jendela dan memandang ke kejauhan dan samar-samar melihat beberapa raja dari beberapa negara mendekat. Hampir tidak mungkin konferensi dunia dihadiri oleh lebih dari 50 raja.
Oleh karena itu, sebelum mereka datang, persiapan harus dilakukan. Baunya busuk sekali. Roja menatap pusat dunia dalam-dalam. Aokiji beranjak ke samping Roja dan memperhatikan pemandangan lewat jendela. Mendengar perkataan Roja, matanya sedikit berbinar, lalu dia menggelengkan kepalanya pelan. Roja berbalik dan melihat Aokiji, dia melihat ke arah Semoku lalu berbalik dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan kembali ke kamarku." "Baiklah kalau begitu." Semoku mengangguk dan tidak menghentikannya. Setelah kepergian Roja, Aokiji tetap berdiri di dekat jendela, ia menatap Mary Joyce dengan bingung. Ia tidak tahu apakah ini hal yang benar untuk dilakukan atau tidak. Roja tinggal di daerah yang sama dengan raja-raja yang datang ke sini. Sekitar selusin raja telah datang, hanya menyisakan sebagian kecil dari mereka yang belum datang. Roja mengenakan mantel laksamananya saat berjalan di daerah itu, para raja memperhatikan sosok Roja. Sebagian orang terpesona, Roja adalah marinir terkuat sepanjang sejarah, sebagian lainnya tidak bereaksi dan sebagian lagi mengabaikannya dengan arogansi. Roja berjalan menuju kamar sementaranya, saat dia masuk, dia menunjukkan sedikit keheranan, dia berbalik dan melihat sekelompok orang mendekat. Alasan mengapa Roja tercengang adalah karena orang yang datang kepadanya adalah Raja Alabasta, Nefeltari Cobra. Yang mengikutinya adalah seorang loli kecil berambut biru, tidak diragukan lagi dia adalah Putri Alabasta, Nefeltari Vivi. "Kami sangat beruntung bertemu denganmu, Laksamana Pedang Hantu." Cobra rupanya juga melihat Roja, matanya berbinar saat dia tersenyum ke arah Roja dengan ramah. Untuk raja yang sopan ini, Roja juga sopan seperti yang dikatakannya. Aneh rasanya memanggilku seperti itu, hanya memanggilku dengan namaku. Cobra tidak menyangka Roja akan berbicara kepadanya dengan sopan seperti itu, mengingat Roja dikabarkan bersikap kejam, namun dia adalah orang yang lembut, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan keheranannya. Kecuali kalau orang yang mengenakan seragam Laksamana itu bukan Roja, tapi dia tidak tampak seperti Aokiji atau Kisaru. Roja membunuh Doflamingo, lalu dia menghancurkan bajak laut Big Mom dan membuat Yonko berubah menjadi Sanko. Di laut, hampir tidak ada seorang pun yang tidak tahu betapa mengerikannya Roja. Tuan Roja benar-benar berbeda dari rumor yang beredar. Sepertinya rumor itu tidak dapat dipercaya. Cobra memandang Roja sambil tersenyum. Roja pun tertawa, rumor-rumor tentang dirinya itu adalah tentang dirinya saat sedang menghadapi musuh. "Apa kau pikir aku akan terlihat seperti hantu dengan kipas angin dan api?" Puci, Putri Vivi yang berdiri di sebelah Cobra tidak dapat menahan tawa. Mata imutnya berkedip. Sepertinya apa yang didengarnya tentang Roja dan apa yang dilihatnya benar-benar berbeda. Hampir 6 tahun berlalu sejak Roja tiba di dunia ini, jadi loli kecil yang lucu ini berusia 10 tahun. "Vivi, jangan kasar." Melihat Vivi, Cobra tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ketidakberdayaannya, dia ingin menegurnya tetapi dia tidak dapat mengatakan apapun kepada putri kecil ini. Setelah melotot ke arah Vivi, Cobra menatap Roja sambil tersenyum kecut. "Maaf soal itu, dia kurang disiplin." Roja tersenyum dan berkata, "Jika aku ingat dengan benar, ini pasti putri kecil Alabasta, Vivi kan?" Tentu saja, dia tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Belakangan ini ia melihat banyak sekali pangeran dan putri, hampir semuanya sombong dan tidak punya kemampuan apa-apa. Sebaliknya, Vivi adalah seorang putri yang nakal, dibandingkan dengan yang lain dia benar-benar berbeda. Kalau Roja katakan, keluarga bangsawan ini jika dibandingkan dengan para naga langit yang lain, lebih memenuhi syarat untuk menjadi bangsawan dunia yang memegang kendali atas kekuasaan di dunia. "Apakah kamu mengenalku?" Mata Vivi berkilat terkejut, dia tak dapat menahan diri untuk bertanya pada Roja. Di samping, Cobra tidak punya waktu untuk menghentikannya, wajahnya menunjukkan ketidakberdayaannya. Tentu saja, Roja menatap Vivi. Gadis kecil itu tersenyum, lalu menatap Cobra dan berkata, "Baiklah, aku pergi dulu. Sepertinya kamu akan segera sibuk." Setelah mengatakan ini Roja berjalan ke kamarnya. Hingga dia menutup pintu, mata Cobra terus menatapnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, lebih baik melihat sesuatu secara langsung daripada mempercayai rumor, benar-benar berbeda. Setelah Cobra menggelengkan kepalanya dan menatap Vivi, dia tersenyum ramah dan berkata, "Ayo pergi, Vivi, kita tinggal di sini." "Oke." Vivi menganggukkan kepalanya, dia tampak berperilaku baik saat mengikuti Cobra. Bab 229, Wapol. Setelah keluarga kerajaan dari berbagai negara tiba, konferensi dunia pun akan segera dimulai. Raja-raja dari sekitar 50 negara berkumpul di sini bersama dengan beberapa pejabat pemerintah dunia. Para naga langit berhak berpartisipasi dalam konferensi ini, tetapi hanya segelintir dari mereka yang bersedia berpartisipasi. Dibandingkan dengan konferensi yang membosankan ini, menyiksa budak mereka lebih menarik. Selain itu, kelima orang tua, Semoku, dan para laksamana juga berhak hadir. "Apakah kamu tidak ingin pergi dan melihatnya?" Di luar gedung, Aokiji berjalan di samping Roja melalui pintu masuk sambil bertanya dengan santai. Roja menatapnya dan berkata, "Haruskah aku pergi dan mendengar mereka berdiskusi tentang bagaimana mereka akan menghadapi naga?" "Ararara, aku lupa ini." Aokiji tertawa pelan dan teringat bahwa hubungan antara Roja dan Dragon adalah hal yang tabu. Setelah menyinggungnya, Aokiji langsung menutup topik pembicaraan sambil berkata, "Jika kamu tidak mau masuk, aku akan pergi dan memberitahumu nanti." "Teruskan." Roja menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia menatap Aokiji saat dia memasuki aula konferensi. Roja menggelengkan kepalanya dan menggunakan Kenbunsoku untuk melihat ke dalam aula. Ada beberapa orang kuat di sana. Ada beberapa orang hebat yang melepaskan momentumnya, meskipun tidak disengaja. Jarang sekali Roja yang peduli akan hal itu, namun setidaknya ada 6 orang di antara mereka yang memperhatikannya, mereka adalah Semoku dan 5 orang tua lainnya.
Kelima lelaki tua itu, apakah mereka bisa dibandingkan dengan Yonko? Roja menggelengkan kepalanya lagi, tidak, itu berlebihan. Para Yonko sudah menjadi puncak lautan. Meskipun mereka sebanding dengan para Yonko saat mereka masih muda, mustahil untuk memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Tidak seperti dunia Bleach, Roja tidak sama dengan Shinigami, seiring bertambahnya usia kekuatannya akan semakin melemah, mempertahankan puncaknya terlalu sulit. Konferensi dunia dimulai. Para revolusioner, naga, pria itu benar-benar berbahaya. Seorang raja berjanggut melihat gambar Dargon dan berkata, dalam 5 hingga 6 tahun ke depan, pasukan revolusioner pasti akan menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia. Pada saat itu pasukannya akan ada di mana-mana. Pemerintah dunia tidak takut pada Yonko karena Yonko tidak dapat mengalahkan kekuasaan mereka. Angkatan laut beserta seluruh kekuatan di pemerintahan dunia tidak dapat mengalahkan Yonko karena mereka hampir tidak dapat menjaga keseimbangan. Belum lagi, Yonko hanya memiliki kekuatan. Sekalipun mereka menghancurkan sebuah pulau dan membunuh penduduknya atau bahkan memperbudak mereka, penduduknya akan takut pada mereka, itu saja. Naga itu berbeda. Dia punya kemampuan untuk menghancurkan sebuah pulau dahulu kala, tapi dia tidak pernah melakukannya. Yang dia lakukan hanyalah menyebarkan ide-idenya, ide-ide yang menentang pemerintahan dunia, sama seperti apa yang dilakukan Roger. Ini adalah perilaku paling berbahaya dari pemerintahan dunia. Petik 2, Sebagian besar raja yang hadir sedang serius mempertimbangkan. Namun pada saat itu, terdengar suara yang arogan. Bodoh sekali. Semua hal itu tidak ada hubungannya dengan negaraku. Negaraku tidak akan membiarkan tentara revolusioner mengacaukannya. Kalian sendiri yang harus menghadapinya. Pria yang berbicara itu adalah Wapol, Raja Kerajaan Gendang. Ia duduk di kursinya sambil mengorek hidungnya, ia tampak cukup sombong, tampaknya ia tidak menganggap serius konferensi itu. Tindakannya itu tentu saja membuat raja-raja lainnya patah semangat. Seolah-olah mereka semua adalah jenis raja yang sama. Namun meski sebagian dari mereka tidak senang, mereka tidak dapat berkata apa-apa tentang Wapol, karena mereka semua egois, mereka tidak ingin membuat masalah. Tetapi masih ada beberapa orang yang tidak tahan. Ledakan. Kobra yang duduk di depan Wapol tidak dapat menahan diri dan menentang sikap Wapol sambil mengabaikan konferensi tersebut. Wapol, jangan terlalu egois. Mengapa kau ada di sini jika kau tidak punya kesadaran? Kegagalan. Wapol tiba-tiba terjatuh dari kursinya karena terkejut dengan omelan Kobra. Hal itu membuatnya sangat malu. Ia menatap Kobra sambil menggertakkan giginya. Kobra, dasar bajingan. Konflik antara keduanya dengan mudah diredam oleh yang lain. Kobra duduk di tempatnya saat Wapol menatapnya dengan dingin. Saat dia di sini, dia hanya bisa menahan amarahnya di dalam hatinya. Roja tidak berpartisipasi dalam konferensi itu, jadi ketika dia berjalan-jalan, seluruh pulau tampak sangat damai meskipun banyak raja yang datang, mereka sekarang berada di ruang konferensi. Pulau ini berbeda dengan pulau-pulau yang pernah dikunjungi Roja. Pulau ini tidak bisa dibandingkan dengan pulau lain. Bahkan kantor pusatnya pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pulau ini. Saat berjalan dia bertemu Vivi yang sedang bermain dengan Igaram. Dibandingkan 2 hari lalu saat mereka baru tiba, Vivi lebih lincah dan lincah, dia sangat bersenang-senang. 3 tahun dari sekarang, tepat pada saat ini, Igaram memperhatikan Roja, dia terkejut dan buru-buru menyambutnya. Tuan Roja, saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi. Suatu hari ketika Roja bertemu Vivi dan Kobra, Igaram sedang bersama mereka, itulah sebabnya Kobra dapat mengenali Roja saat itu, tetapi dibandingkan dengan Kobra, Igaram lebih waspada. Meski Roja tampak lembut, mendengar perbuatannya saja mungkin membuat siapa pun takut padanya. Kebetulan sekali, Roja tersenyum santai, saat Vivi melihat Roja ia memperlihatkan sapaan seorang putri kecil. Roja tertawa, tetapi dia memberinya salam militer. Vivi melihat Roja dan tersenyum manis, dia hendak meneruskan permainannya sementara Roja juga hendak pergi. Pada saat itulah datanglah segerombolan orang ke jalan ini, mereka adalah orang-orang dari kerajaan Genderang, mereka itulah orang-orang Wapol yang baru saja bertempur dengan Kobra. Kebetulan sekali, Wapol sangat marah dan saat dia melihat Vivi, matanya bersinar dan dia menunjukkan senyum sinis. Bab 230, Naga Langit yang Marah. Orang itu adalah. Saat Wapol mengenali Vivi, matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan, dia mencibir jahat dan langsung menuju ke arahnya. Vivi berdiri di samping air mancur sambil menikmati pemandangan, dia tidak menyadari Wapol yang sudah ada di sebelahnya, dia mencibir dan mengangkat tangannya lalu menjatuhkannya ke arahnya. Pada saat yang sama, senyum muncul di wajahnya. Oh, aku terpeleset. Patah. Vivi dipukul dengan kekuatan penuh di wajahnya. Namun orang-orang terkejut sedetik kemudian, karena tamparan itu tidak mengenai Vivi, melainkan mengenai seorang pria yang memakai tudung gelembung. Naga surgawi. Orang-orang yang menonton tidak dapat bereaksi, termasuk orang yang terkena, dia melihat ke arah Wapol dan berkata. Kau, memukulku. Wapol berdiri terpaku di tempatnya, ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah ada ilusi yang membuatnya mengira bahwa naga langit ini adalah Vivi? Sang naga langit tertegun sejenak ketika dia bereaksi, wajahnya penuh kemarahan saat dia menarik kerah Wapol. Bajingan, apa yang kau pikir kau lakukan, beraninya kau memukulku. Sang naga langit pun menjadi gila, ia langsung mengambil pistolnya dan hendak menarik pelatuknya. Wapol tidak bisa duduk diam dan menggunakan buahnya dan menelan pistolnya. Para pengawal naga langit dan pengawal Wapol bergegas mendekat, suasana berubah penuh kekacauan. Di sisi lain, Roja menggendong Vivi seorang diri sambil menyaksikan kekacauan di sana, sementara dia berdiri di samping air mancur. Vivi tercengang, namun dia tetap tidak bereaksi, dia adalah putri Alabasta yang cerdas.
Wapol baru saja datang untuk mengganggunya, yang mengakibatkan Roja mengubah posisinya dengan naga surgawi. Wapol menyerang naga langit yang sebenarnya disebabkan oleh kesialannya. Setelah memahami apa yang terjadi, Vivi berkata dengan nada gemetar. Apakah itu, benar-benar baik-baik saja? Ada apa? Roja menurunkan Vivi, dia meliriknya dan tersenyum sembarangan. Yah, apa yang baru saja terjadi adalah rahasia. Roja tersenyum pada Vivi. Vivi cemberut lalu mengangguk dengan serius. Meskipun dia muda, dia sangat cerdas, dan jika bukan karena campur tangan Roja dia akan dipukul oleh Wapol, bahkan jika itu terjadi, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa demi bangsanya. Setelah memandang Roja dengan penuh rasa terima kasih, Vivi berlari ke samping sambil mencari Igaram. Yang mulia, apa yang baru saja terjadi? Igaram melihat Vivi dalam keadaan utuh dan akhirnya merasa lega, wajahnya penuh kepanikan karena hilangnya Vivi. Melihat kekacauan di jalan, Igaram tidak menunggu Vivi berbicara, dia langsung membawanya dan mundur ke kejauhan. Vivi, tentu saja, tidak ingin tinggal, dia segera pergi. Meskipun Wapol adalah raja suatu negara di bawah pemerintahan dunia, ia tidak mampu bertarung dengan naga langit. Siapapun yang mengalahkan naga langit tidak akan muncul lagi. Naga langit ini bodoh, dia sudah tahu identitas Wapol tapi dia tetap tidak akan membunuhnya. Tentu saja pengawal sang naga langit tidak berani menentang perintah itu, mereka hanya bisa menangkap Wapol, dan walaupun Wapol tahu ada yang aneh terjadi, ia tetap tidak tahu apa itu. Tak lama kemudian, para pejabat pemerintah dunia tiba, pada pandangan pertama, mereka merasa terganggu. Jika Wapol adalah warga sipil, mereka akan langsung membunuhnya dan tak seorang pun akan mengatakan apapun. Namun Wapol adalah seorang raja yang menghadiri konferensi dunia baru saja dimulai dan masih jauh dari kata berakhir. Membunuh seorang raja bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Beberapa orang yang mengikuti perintah mencoba membunuh Wapol, dan beberapa pejabat menghalangi jalan mereka, suasana menjadi kacau. Wapol langsung berteriak. Dia ingin membalas dendam atas perbuatan kobra barusan, dia ingin melampiaskan amarahnya kepada Vivi, dia tidak menyangka bahwa dia akan memancing masalah seperti itu. Menyerang naga langit, dia tidak sebodoh ini. Sang naga langit marah, dia tidak memberi Wapol kesempatan untuk menjelaskan. Tidak seorang pun menyadari Roja sedang menggendong Vivi dan menggantikannya dengan naga langit, tidak seorang pun dapat melihatnya dengan kecepatannya. Tetapi bagaimana dia akan menjelaskannya? Apakah dia akan mengatakan bahwa dia ingin memukul putri Vivi tetapi dia malah memukul orang ini? Tak seorang pun akan percaya ini. Mungkin situasinya akan menjadi lebih buruk. Satu-satunya cara adalah mencoba meyakinkan naga langit, tetapi naga langit sudah marah sampai tidak tahu apa-apa lagi. Semua orang bingung. Jauh di sana, kekacauan semacam ini membuat seluruh Marijoice khawatir. Aokiji dan yang lain pun tiba, mereka tidak mengetahui dengan jelas situasinya, Aokiji tidak campur tangan. Arara, kau tidak melakukannya dengan benar, Roja. Aokiji nampaknya sudah bisa menebak apa yang baru saja terjadi, melihat ekspresi gembira di wajah Roja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk rambutnya dengan ekspresi tak berdaya. Ya, Roja menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, aku membawa naga langit agar tamparan Wapol bisa mengenainya. Engah, mendengar perkataan Roja, Aokiji hanya bisa terdiam membeku. Perkataan Roja kedengaran bagaikan bom di telinga Aokiji, ia memperhatikan keseriusan Roja, namun ia menepis keraguannya pada Roja, ia menampakkan ekspresi tak berdaya, lalu ia berkata dengan wajah penuh permintaan maaf. Aku hanya bertanya dengan santai, jangan pedulikan aku. Dia mengira Roja sedang bercanda. Roja melirik Aokiji dan dengan malas menggelengkan kepalanya lalu berbalik. Saya tidak tertarik dengan hal ini, kamu bisa mengurusnya sendiri. Bab 231, Z diserang. Kekacauan ini berlangsung lama sebelum akhirnya dapat dipadamkan. Kecelakaan ini terjadi secara misterius, tak seorang pun mampu menceritakan apa yang terjadi, sebagian menduga itu adalah keluarga Nefeltari, namun mereka adalah keluarga kerajaan, tak seorang pun berani menanyai mereka tanpa bukti. Mereka sendiri memiliki hak istimewa sebagai naga langit, bahkan pemerintah dunia pun tidak bisa mempertanyakan mereka. Belum lagi ketika Kobra mendengar kalau tamparan itu ditujukan kepada putrinya, ia pun semakin murka dan ingin mencabik-cabik bajingan Wapol itu. Beberapa orang terus menyelidiki, ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa Roja sudah ada di sana saat kekacauan dimulai, namun setelah Aokiji berbicara pada Semoku dan memberitahunya bahwa Roja bukan pelakunya, maka tidak ada lagi kecurigaan pada Roja. Adapun pemerintah dunia, bahkan jika mereka meragukan Roja, mereka tidak punya cara untuk melakukan apapun padanya. Belum lagi, naga langit itu begitu bodoh hingga ia hanya ingin membalas dendam kepada Wapol dan tidak memikirkan bagaimana ia bisa sampai di sana. Peristiwa itu akhirnya berlalu dan para naga langit semakin muak dengan konferensi itu dan tidak ada seorang pun dari mereka yang hadir. Konferensi dunia tidak akan berakhir hanya dalam satu hari, tetapi akan berlangsung lama. Setelah kejadian dengan Wapol, para raja bersikap lebih berhati-hati, tidak ada seorang pun yang ingin menimbulkan masalah lagi. Selama konferensi berlangsung Roja tidak pergi, dia tetap di sana bersama Aokiji dan yang lainnya. Selama waktu ini, Kobra berinisiatif untuk mengunjungi Roja, setelah itu kunjungan Vivi ke Roja menjadi jauh lebih sering, dan ketika Roja dalam suasana hati yang baik, dia akan menemaninya berkeliling seolah-olah dia adalah kakak laki-lakinya. Namun, ini tidak akan berlangsung selamanya. Saat konferensi berakhir, Kobra akan berlayar kembali ke Alabasta bersama Vivi. Ketika mereka kembali, Kobra mengundang Roja untuk mengunjungi Alabasta bersama mereka. Roja berpikir sejenak, dia punya banyak waktu dan tidak ada salahnya menghabiskannya untuk bersantai, tetapi pada saat ini, denden musinya berbunyi. Siapa ini? Roja melihat Sang Warman terlihat sangat cemas, matanya berbinar dan langsung bertanya.
Hampir bersamaan dengan itu, terdengar suara cemas dari seberang telepon, bahkan ada sedikit getaran dalam suaranya. Roja, Guru Z diserang. Roja mengenali suara ini, dia mengenalnya, dia adalah salah satu anggota kubu elit. Jangan panik dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Roja mendengar suara Ain yang cemas, wajahnya tampak muram dan pikirannya melayang pada ide yang sangat buruk. Kapal perang yang ditumpangi Guru Z diserang. Suara Ain yang sangat cemas terdengar dari Den Musi. Mendengar kalimat ini, wajah Roja berubah dingin sepenuhnya. Hakinya menyebar tanpa kendali, sosok lembutnya menghilang saat kobra sedang menatapnya. Para pengawal di sekitar kobra berkeringat dingin dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka. Pengawal itu bahkan tidak dapat menahan sedikit haki ini. Sebagai salah satu penyintas di cerita asli, Roja tahu bahwa jika Ain tidak diserang dengan Z, maka dia akhirnya akan lulus. Dia tidak menyangka bahwa setelah semua yang telah dilakukannya, hal ini masih akan terjadi. Mata Roja memancarkan cahaya dingin saat dia berkata, kamu sekarang bersama Guru Z, kan? Kamu di mana? Aku akan segera pergi. Saya tidak bersama guru, saya ada di markas, dan Guru Z ada. Ain cepat-cepat bicara. Rupanya, setelah dia mendengar berita itu, orang pertama yang dia pilih untuk diberitahu adalah Roja. Di satu sisi, dia dan Roja akrab satu sama lain dan bahkan setelah menjadi laksamana, mereka sering berbicara satu sama lain. Di sisi lain, Roja adalah yang terkuat di marinir bahkan sepanjang sejarahnya. Z tidak dapat menahan kekuatan musuh-musuhnya dan terpaksa menghubungi markas untuk meminta bantuan. Jelas, musuhnya sangat kuat. Walaupun dia sudah pensiun dan kekuatan fisiknya menurun, dia tetaplah seorang mantan laksamana. Jika dia merasa kesulitan melawan musuh, maka musuh tersebut pasti sangat kuat. Baiklah, aku tahu tempatnya, aku akan segera ke sana. Roja menutup telepon dan menarik napas dalam-dalam. Ia menatap kobra dan yang lainnya, lalu berkata, ada situasi yang perlu aku selesaikan. Jadi mungkin aku akan berkunjung lain waktu. Setelah itu Roja langsung melompat ke laut, tak lama kemudian ia pun menghilang tak bersisa. Kobra juga mendengar Den Musi dan tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, dia hanya bisa menghela nafas. Kapan lautan yang kacau ini bisa menjadi damai? Z mengalami serangan, berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh markas, setelah Roja, Aokiji dan Sengoku juga diberitahu. Bahkan Guru Z tidak bisa menghadapi musuh, siapa yang bisa sekuat ini? Kisaru berkata dengan wajah mengerikan. Meskipun Z sudah tua, tapi dia adalah seorang laksamana di masa lalu, seseorang menyerangnya dan dia tidak bisa melawan, seberapa kuat musuhnya. Wajah Aokiji berubah beberapa kali, dia siap untuk menyerbu keluar kapan saja. Roja sudah pergi membantu. Sengoku menatap Aokiji dan berkata, dia menghalangi jalannya, kecepatan Roja tidak lebih rendah dari Aokiji di laut, jadi Aokiji tidak bisa sampai di sana sebelum Roja. Untungnya, tempat kejadian tidak begitu jauh dari Marijois, masih ada harapan untuk mengejar, sekalipun musuh kuat, Z dapat bertahan. Mereka bahkan menyerang Guru Z, apakah para bajak laut itu sama sekali mengabaikan marinir? Aokiji berkata dengan dingin, niat membunuhnya mencapai langit, suhu di sekelilingnya turun dengan cepat. Sengoku memahami suasana hati Aokiji, bahkan, dia juga sangat marah. Sebenarnya, kalau ada yang menyerang seorang mantan laksamana, dan membuat dia meminta bantuan, maka dia pasti sangat kuat. Aku tidak tahu seberapa kuat musuhnya, tetapi Roja mengalahkan Big Mom dengan semua bajak laut sendirian, dia adalah orang terkuat dalam sejarah marinir. Mustahil bagi penyerang untuk bermimpi melarikan diri. Sekarang mereka hanya bisa berdoa agar Roja bisa sampai di sana sebelum terlambat. Bab 232, Menerobos Laut. Di laut, Roja bergerak bagai anak panah. Kemanapun ia lewat, ombak besar muncul. Roja tak peduli menoleh ke belakang. Soru milik Roja dipacu hingga titik ekstrim, ia bahkan langsung membuka mode Shinigami. Dia tidak begitu pandai dalam geografi, tetapi asal dia tahu lokasinya dia bisa sampai di sana tanpa masalah. Whitebeard Junior, Edward Weevil. Aku mencarimu. Roja bergerak secepat yang ia bisa. Dalam cerita aslinya, Weevil menyerang Z, ia membunuh semua murid dan memotong lengan Z, kemudian ia menjadi salah satu si Chibukai yang mengakibatkan Z menjadi sangat kecewa dengan Merin, yang membuatnya menjadi lebih ekstrim daripada Akainu. Roja telah lama ingin menghentikan hal ini terjadi. Ia pun mencoba mencari pria ini tetapi ia tetap tidak dapat menemukannya. Saat orang ini menjadi si Chibukai, tidak ada seorang pun yang tahu apakah orang ini benar-benar putra Whitebeard atau bukan. Kupikir ini tidak akan terjadi, aku tidak menyangka dia benar-benar akan muncul. Apa kau ingin memotong lengan guru? Aku ingin tahu apakah kau bisa melakukannya. Niat membunuh Roja membumbung tinggi ke langit. Kemanapun ia lewat, makhluk-makhluk bawah laut hampir pingsan karena ketakutan, mereka tidak berani keluar. Beberapa bagian laut terus berguncang. Terjadi badai besar, dan di tengah badai, dua kapal terjerat. Di kapal perang, Z berhadapan dengan sosok. Kapal perang itu penuh darah. Banyak rekrutan elit tergeletak mati atau terluka di tanah. Z menjadi gila karena marah saat dia meraung pada lawannya. Sialan kau, Z benar-benar marah besar, semua muridnya, meskipun tidak sehebat Roja, tetaplah muridnya. Dia berusaha sebaik mungkin untuk mengajar semua muridnya seperti mengajar salah satu anggota keluarganya. Dia tidak mempunyai keluarga, karena mereka dibunuh oleh bajak laut, jadi anak-anak itu hampir seperti satu-satunya keluarganya yang tersisa di dunia ini. Sekarang seseorang menyerang dan membunuh mereka. Bajingan marinir, ini seharusnya memberimu pelajaran yang bagus. Orang yang melawan Z adalah seseorang dengan wajah konyol, dia memegang tongkat panjang dan memiliki kumis yang sama dengan Whitebeard. Dia adalah Edward Weevil.
Walaupun dia bodoh, dia kuat, haki dan fisikanya lebih unggul dari Z saat ini. Ledakan, Z meninju dengan dahsyat, pukulannya berbenturan dengan pukulan Weevil yang menyebabkan Z mundur dan noda darah muncul di tinjunya. Orang ini, Z tahu bahwa ia bukanlah lawan yang sepadan bagi orang-orang ini, tetapi ketika ia melihat murid-muridnya berlumuran darah, hidup dan matinya tidak berarti apa-apa lagi baginya. Kemarahan dalam hatinya lebih kuat dari apapun. Ledakan, 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 Z dan Weevil terus menyerang satu sama lain. Momentum terus bertambah kuat tetapi Z sudah tua, ia tidak sekuat Garp. Di antara para laksamana, ia tergolong lemah, ia tidak dapat menahan serangan Weevil terlalu lama. Wuih, Weevil bergerak cepat dan tiba di samping Z dan langsung ingin memotongnya. Makan ini, Z bertahan dengan menggunakan tangannya. Terdengar suara logam beradu, senjata Weevil memotong haki milik Z dan darah pun muncrat keluar. Z terluka, namun dia marah dan mengabaikan luka-lukanya serta meninju perut Weevil. Wuih, Weevil bereaksi cepat, dia langsung menghindarinya dan meraung sambil menjatuhkan senjatanya ke Z. Jika kena, Z akan terbunuh dalam sekali serangan. Z tidak dapat menghindarinya, ia hanya dapat menggunakan busosokunya secara maksimal dan mencoba bertahan dengan tangannya. Weevil pun mengeluarkan haki miliknya secara maksimal. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangan itu. Kekuatan serangan ini melebihi apa yang dapat ditahan oleh Z. Pada saat ini, gelombang energi pedang datang dari barat, membelah laut dalam perjalanannya. Serangan ini ditujukan pada Weevil. Jika dia tidak bergerak dan melanjutkan serangannya maka dia akan terluka. Siapa ini? Melihat serangan itu datang ke arahnya, dia membalikkan tangannya dan menghadapi serangan itu dengan menggunakan senjatanya. Ledakan. Saat mereka bertabrakan, ledakan dahsyat terjadi. Seluruh kapal hampir hancur. Z melangkah mundur dengan canggung. Ekspresinya akhirnya mengendur saat dia tahu siapa yang datang. Menyerang marinir di siang hari yang cerah, siapa yang memberimu keberanian? Sosok Roja muncul sekitar 1000 meter jauhnya, kebanyakan orang tidak dapat melihatnya, mereka hanya dapat mendengar kata-katanya saat dia meraung seperti guntur. Dia memegang Sen Maboroshi-nya saat dia bergerak menyeberangi lautan. Marinir lain, Weevil menampakkan ekspresi sangat marah saat dia berteriak. Kalian berani menghentikanku, sialan kalian semua. Weevil itu bodoh, matanya menatap ke arah Roja dan mengayunkan senjatanya ke arahnya sambil meraung. Gulungan, niat membunuh Roja melonjak saat ia menerima serangan dengan pedangnya. Astaga, ilmu pedang Roja saat ini telah mencapai tingkatan baru, ia telah menyelesaikan fusi pedang ke-15. Ia hanya selangkah lagi menjadi seorang pendekar pedang Grandmaster, ditambah dengan wujud Shinigami dan Getsuga Tenso, kekuatannya tidak kalah dari serangan penuh pendekar pedang Grandmaster atau bahkan lebih kuat. Serangan ini membuat Weevil mundur. Guru Z, pergilah obati murid-murid itu, aku akan mengurus semuanya di sini. Setelah membuat Weevil mundur, Roja langsung berkata pada Z. Sebelum mendengar perkataannya, Z masih marah dan ingin membunuh Weevil, namun setelah mendengarnya, ia langsung mengambil nafas dan menahan amarahnya agar dapat mengobati para murid tersebut. Z akhirnya mengangguk. Meski musuhnya sangat kuat, dia percaya pada Roja, Roja adalah murid terbaiknya, dialah kebanggaan hidupnya, tidak mungkin orang ini dapat melawannya. Bab 233, dipenggal. Di kapal perang, para rekrutan elit terluka dan beberapa dari mereka meninggal, bagus juga Roja tiba tepat waktu, atau hal yang sama dalam cerita aslinya akan terulang. Banyak yang terluka parah, hanya sedikit yang mengalami luka ringan. Orang-orang inilah yang menyaksikan pertarungan Z ketika mereka melihat Z tidak dapat menang dan hati mereka hancur. Namun mereka tidak menyangka datangnya tenaga pedang yang langsung menghalau musuh, disusul dengan datangnya Roja yang mengenakan pakaian Shinigami. Meski mereka belum lulus, para pendatang baru itu mengenali Roja. Laksamana pedang hantu. Ini bagus. Kita selamat. Melihat kedatangan Roja, orang-orang itu merasa lega dan kebahagiaan terpancar di wajah mereka. Di bawah komando Z, para rekrutan itu mulai segera merawat para pelajar yang terluka parah. Di sisi lain, Weevil yang terdorong oleh tebasan pedang Roja tampak sedikit lamban. Ia tidak menyangka akan ada seseorang yang dapat mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Hal ini tidak pernah terjadi padanya sebelumnya. Aku harus memberimu pelajaran yang bagus. Weevil memegang senjatanya, wajahnya menunjukkan ekspresi kesal. Sambil menembak dengan aneh, dia berlari ke arah Roja dengan senjatanya. Beri aku pelajaran. Roja tampak acuh tak acuh, dia malas bicara omong kosong dengan si idiot ini, dia langsung mengayunkan pedangnya ke arahnya. Di dunia ini, selain Garp dan Z, tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan bahwa mereka akan mengajari Roja apapun, bahkan jika itu seorang Yonko, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Siapakah pria di depannya yang berani melakukan hal itu? Astaga, Weevil melapisi senjatanya dengan haki saat dia bergerak maju dengan kekuatan penuh. Ledakan, keduanya bertabrakan dan terdengar ledakan seperti guntur, udara bergemuruh membuat para elit di belakang Roja ketakutan, satu-satunya yang tenang adalah Z. Kedua serangan itu memiliki kekuatan yang sama. Kau memblokir seranganku. Roja memandang dengan tenang, sepertinya mengaku sebagai putra Shirohige bukan hanya omong kosong. Di belakangnya, ada Z dan para rekrutannya, ini mencegahnya menggunakan Ryujin Jaka secara langsung, kecuali dia mempertahankan suhu seminimal mungkin. Bagaimana jika Shirohige ada di sini? Roja menampakkan ekspresi arogan, dia memegang pedang di tangannya dan melompat ke arah Weevil. Astaga, saat dia menyerang, warna Sen Maboroshi berubah menjadi merah kemasan, seolah-olah akan meleleh setiap saat. Ini bukan Ryujin Jaka, ini Bakuretsu Tenso, jurus yang menggabungkan api dengan Getsuga Tenso.
Kumbang itu langsung merasakan ancaman, ia bodoh, karena itu ia lebih mengandalkan instingnya. Aduh, menghadapi serangan itu, Weevil tidak berusaha melawan, ia langsung berusaha menghindar secepat kilat, namun meski ia menghindar, serangan itu tetap mengenai tubuhnya. Ledakan, mengusap bahunya saja sudah membuat bahunya berubah menjadi hitam seluruhnya, hakinya tidak dapat menghentikan kekuatan ini karena kulitnya langsung terbakar. Serangan setelah menggesek tubuh Weevil berlanjut ke depan dan jatuh langsung ke laut. Astaga, tak ada suara apapun, namun di samping kapal perang itu, sebuah lubang besar tiba-tiba terbentuk. Air laut tampaknya langsung menguap. Meneguk, para rekrutan elit itu tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka karena mata mereka hampir jatuh karena terkejut. Sungguh kekuatan yang mengerikan, air laut langsung menguap. Ini adalah kekuatan Ghost Sword sama, yang dikenal sebagai laksamana terkuat sepanjang sejarah. Wah, Weevil juga terkejut dengan kekuatan serangan ini, terutama saat dia mencium bau kulitnya sendiri terbakar. Jika dia tidak menggunakan Busosoku, maka bahunya mungkin akan terasa nyeri sepenuhnya. Oke, menakutkan sekali. Laut akhirnya mulai kembali normal, seluruh kapal perang mulai berguncang karenanya. Roja menggenggam Sen Maboroshi di tangannya sambil melangkah pelan ke arah kapal perang itu. Kapal perang itu tiba-tiba terasa 2 kali lebih berat dan berhenti bergetar sama sekali. Apakah aku berlebihan? Roja menatap santai ke arah ombak, kemudian dia menoleh ke arah Weevil dan mengayunkan pedangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan itu membuat ombak laut bersiul tiada henti. Bahkan badai terbesar pun tak dapat dibandingkan dengan ini. Meskipun Roja tidak dapat menggunakan Ryujin Jaka karena Zed dan yang lainnya ada di belakangnya, dia tetap dapat menekan Weevil. Dengan menggunakan kekuatan Weevil, seseorang dapat berspekulasi tentang kekuatan Whitebeard tanpa dia menggunakan gura-gura nominya. Tetapi karena tidak memiliki buah itu berarti dia terlalu lemah, Roja dapat sepenuhnya menekannya tanpa menggunakan Ryujin Jaka. Ledakan. Setelah Anote roar, Weevil melangkah mundur beberapa langkah. Luka-lukanya menjadi agak berat jika tubuhnya tidak kuat dia pasti sudah terjatuh sejak lama. Di depan Weevil Roja berdiri utuh. Melanjutkan. Roja menatap dengan dingin saat dia menyerang lagi, dari awal hingga awal, Weevil tidak dapat menyentuh Roja dan tidak dapat melukai rekrutan di belakangnya. Weevil akhirnya takut, namun ingin mencalonkan diri bukanlah hal yang mudah. Zed Long dipenuhi luka, Roja tidak akan membiarkan orang ini pergi. Menabrak, ombak laut menderu, energi pedang cemerlang menembus langit dan membelah lautan. Ledakan, akhirnya terdengarlah suara gemuruh, Weevil yang mengerahkan Busosoku di sekujur tubuhnya gagal menangkis serangan Roja, akibat serangan ini dia pun hancur total. Raungan terdengar ketika Weevil yang datang untuk menyerang kapal perang akhirnya berhasil dikalahkan oleh Roja. Bab 234, Tujuan, Shirohige. Cepat, beri dia perban. Perbannya sudah datang. Sejumlah besar rekrutan berlarian, mereka fokus merawat mereka yang terluka parah. Di sisi lain kapal, tubuh Weevil tergeletak di tanah, ia hampir terbelah 2 oleh pedang Roja. Tidak ada darah yang mengalir dari lukanya, api membakar habis semuanya. Banyak rekrutan berkumpul sambil menyeka keringat mereka. Orang ini, dia menakutkan. Bahkan Guru Zed bukanlah lawannya. Bahkan Laksamana Roja butuh waktu lama untuk menang. Meskipun rekrutan dari kam elit adalah elit, pada akhirnya mereka hanyalah rekrutan. Mereka jauh dari lawan Weevil. Mengingat apa yang terjadi, hati mereka tidak bisa tenang sama sekali. Mungkin dia benar-benar putra Shirohige. Roja berdiri di samping tubuh kumbang dan menatapnya dengan dingin, dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik ke arah Zed. Zed terlihat melilitkan perban di sana-sini, dia tampak tertekan. Roja berjalan ke arahnya dan berkata, Guru Zed, bagaimana lukamu? Zed menatap Roja dan depresinya sedikit berkurang saat dia menunjukkan senyum tipis dan berkata, aku baik-baik saja. Namun setelah itu, senyumnya menghilang. Melihat hal itu Roja hanya bisa menggelengkan kepalanya, meskipun dia datang agak tepat waktu, beberapa rekrutan tewas dan beberapa lainnya terluka parah yang membuat Zed dalam suasana hati yang sangat buruk. Apakah orang ini membuat Anda terkesan, Guru Zed? Roja merasa tidak mampu menghibur Zed, jadi dia mengalihkan pembicaraan sambil menunjuk ke tubuh Weevil. Zed menatap tubuh Weevil dengan pandangan mata yang muram. Dia memeriksanya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak terkesan, tapi orang sekuat itu seharusnya tidak dikenal. Petik 2, Roja merenung sejenak, banyak orang yang tidak dikenal, seperti Fujitora, dan Ryokugyu, mereka dipromosikan langsung ke posisi Laksamana. Bukan hanya mereka berdua, bahkan Koshiro sangat kuat namun ia tidak dikenal oleh seluruh dunia. Setelah mengingat hal-hal itu, matanya berbinar ketika dia berkata, orang ini, mungkin dia punya hubungan dengan Shirohige. Jenggot putih, mata Zed berubah saat dia berkata, bagaimana kau tahu? Orang ini seharusnya tidak menjadi anggota bajak laut Shirohige. Kalau menyangkut Shirohige, segalanya akan menjadi serius. Aku hanya menebak dia bukan salah satu bajak lautnya, tapi dia pasti punya hubungan dengannya dan jika aku ingin tahu apa hubungan ini, aku harus mencari Shirohige dan berbicara dengannya. Setelah mengatakan ini, Roja menunjukkan sedikit kesombongan. Shirohige, dia sudah lama ingin pergi menemuinya, orang yang dikenal sebagai yang terkuat di lautan. Oh, Zed menatap Roja dengan sedikit terkejut, mendengar nada suaranya, sepertinya Roja akan mencari masalah dengan Shirohige. Meskipun Roja mengalahkan bajak laut Big Mom sendirian, Shirohige menduduki posisi sebagai orang terkuat selama beberapa dekade. Selama itu, banyak sekali orang yang menantangnya, mereka semua ditekan oleh kekuatannya. Untuk mendapatkan gelar itu, banyak nyawa yang hilang.
Ini hanya kecurigaan, hanya karena itu Semoku tidak akan membiarkanmu pergi dan mencari masalah dengan Shirohige. Z menggelengkan kepalanya sambil berkata pada Roja. Roja terkekeh lalu berkata, ini tidak mengharuskan Semoku untuk setuju, sama seperti sebelumnya. Kau akan pergi sendiri. Z mengungkapkan keterkejutannya, terakhir kali Roja pergi menemui Big Mom sendirian, dan dia ingin melakukan hal yang sama dan pergi sendirian untuk mencari Shirohige, karena itulah, Roja ingin melawan semua bajak laut Shirohige. Shirohige bukan Big Mom. Aku tidak akan bekerja. Ini terlalu berbahaya. Kau tidak tahu seberapa menakutkannya Shirohige, dan kau juga tidak tahu kekuatan bajak lautnya. Z juga pernah bertarung dengan Shirohige. Ia tahu betul seberapa kuat Shirohige, meskipun itu sudah berlalu 1 dekade yang lalu, kekuatannya mungkin sudah menurun namun tidak separah dirinya, ia masih sangat berbahaya. Roja tersenyum pada Z saat dia memperlihatkan wajah acuh tak acuh dan berkata, terakhir kali, aku juga tidak tahu seberapa kuat bajak laut Big Mom. Jangan khawatir, jika aku ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikanku, marinir terkuat dan bajak laut terkuat. Kedudukanku sama tingginya dengan dia. Melihat Roja, Z tahu bahwa dia tidak akan bisa meyakinkannya. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Roja benar. Sekalipun dia tidak bisa mengalahkan Shirohige, dia sudah mengalahkan Big Mom. Jadi, bajak laut Shirohige tidak akan bisa menghentikannya. Sangat berbahaya bagi orang lain untuk pergi, tetapi bagi Roja, itu tidak berbahaya. Jika kamu sudah memutuskan, maka kamu harus berhati-hati. Z tak lagi menentang Roja, tapi dia mengingatkannya dengan nada serius, sementara matanya berkilat penuh emosi. Waktu sungguh berlalu dengan cepat, murid terbaiknya, Roja, suatu hari akan berdiri di puncak dunia ini hanyalah khayalannya, ia tidak menyangka hal ini akan menjadi kenyataan secepat ini. Baru berusia 24 tahun, Roja memiliki kekuatan untuk menghadapi Shirohige. Memikirkan hal ini, rasanya seperti mimpi. Aku tidak tahu kapan Roja akan menggantikan Shirohige untuk menjadi yang terkuat di dunia, tapi itu tidak akan lama. Z bergumam dalam hatinya, setelah kembali ke markas, Roja tidak mengatakan apa-apa, dia sekali lagi pergi sendirian menuju dunia baru, tujuannya kali ini adalah Shirohige. Di antara semua Yonko, bajak laut Shirohige adalah yang terkuat, yang diakui oleh semua orang, siapapun yang ingin menjadi raja bajak laut, ia harus melewatinya terlebih dahulu. Dan sejak zaman keemasan, sejauh ini hampir 17 tahun berlalu, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya dan menuju akhir dunia baru. Selama perang dalam cerita aslinya, Shirohige diserang oleh usia tuanya dan trauma dari pertarungan masa lalu. Selain itu, kekuatan bajak lautnya berkurang drastis pada saat itu. Blackbeard, dan Touchtail, yang terakhir adalah orang yang dibunuh Blackbeard. Ini adalah penurunan 3 level kuasa admiral, tetapi bahkan dengan ini, marinir menderita kerugian besar. Jadi seberapa kuat dia, sudah jelas. Bab 235, Jenggot Hitam dan Jenggot Putih. Setengah bulan kemudian, di akhir dunia baru, kru Shirohige sedang beristirahat di sebuah pulau berukuran sedang. Banyak yang mengangkut barang ke kapal. Konferensi dunia telah berakhir. Orang-orang itu frustrasi dengan tentara revolusioner. Para kapten Shirohige tertawa dan mengobrol satu sama lain. Kapten keempat tiba-tiba menampakkan wajah serius dan berkata, ngomong-ngomong soal ini, konferensi dunia sudah berakhir, kita tidak tahu apakah si hantu pedang itu akan bergerak lagi atau tidak. Menyebut Roja, semua kapten menjadi serius. Mereka hampir melihat sendiri kebangkitan Roja. Dari menjadi keponakan Garp hingga mengalahkan Doflamingo. Sikap mereka terhadap Roja adalah sikap meremehkan, yang sedikit demi sedikit berubah menjadi sikap takut, karena kebangkitan Roja terlalu cepat. Dan tindakan terakhir yang dilakukannya yang benar-benar menanamkan rasa takut dalam diri mereka, Roja mengalahkan kru Big Mom sendirian. Meskipun Big Mom adalah Yonko yang terlemah, dia tidak jauh tertinggal dari 3 Yonko lainnya. Menghancurkannya sepenuhnya seperti itu sendirian kedengarannya seperti lelucon yang buruk. Setelah minum anggur, Marco menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah menjadi arogan saat dia berkata, orang ini kuat, tapi kita bukan kru Big Mom. Itu benar. Jozu tersenyum dan menatap Shirohige sambil berkata, oh Yaji, kalau orang itu mencoba melakukan sesuatu, ayo kita hancurkan markas marinir. Semua orang berpikiran sama, semuanya tertawa. Selama Whitebeard ada di sini, maka dia akan selalu menjadi orang terkuat di dunia. Tidak peduli siapapun orangnya, kalau mereka mau berhadapan dengan mereka, maka mereka akan menghadapi gunung yang mustahil untuk dilewati. Gunung itu adalah Shirohige. Saat suasana berat itu menghilang, mereka semua terus mengobrol dan tertawa. Setelah minum, Shirohige menatap Marco dan yang lainnya lalu mendesah sambil menggelengkan kepalanya, benar-benar sekelompok anak idiot. Walaupun dia ingin sekali membantah perkataan Marco, karena mereka semua terlalu bergantung padanya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya karena dia tidak benci dengan perasaan diandalkan. Dipercaya dan dipercayai oleh putra-putranya membuat Shirohige merasa bahagia. Shirohige memarahi putranya yang bodoh sambil menyeringai, lalu menatap Marco dan yang lainnya dan tertawa, ya, akan menghancurkan markas besar jika mereka mencoba mengganggu kita. Hahaha. Mendengar Shirohige mengucapkan kata-kata itu, Marco dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa dan merasa gembira. Tak seorang pun dapat menyeberangi gunung bernama Shirohige, Semoku tak bisa, Garp tak bisa, Sans tak bisa, dan begitu pula pedang hantu. Saat mereka melanjutkan obrolan mereka, seorang laki-laki gemuk dengan beberapa gigi depan yang hilang muncul, ia membawa air segar dan bahan-bahan lainnya. Saat mendengar kata-kata mereka, lelaki itu memandang Shirohige dan menatapnya dalam-dalam. Dia adalah Marshal D. Teach, si jenggot hitam.
Tidak ada seorang pun yang bisa selalu berada di puncak, paman juga tidak bisa. Pada kenyataannya, kau tahu bahwa pedang hantu adalah ancaman bagi dirimu sendiri, bahkan jika kau bisa menang sekarang, cepat atau lambat kau akan kalah. Blackbeard memegang kotak itu di tangannya saat ia bergerak menuju kapal. Dia menginginkan buah iblis kegelapan selama bertahun-tahun, namun hingga kini buah itu belum muncul, akankah dia mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya? Bahkan Shirohige mulai mencurigainya. Pedang hantu roja, jika aku tidak mendapatkan buah iblis kegelapan, aku tidak akan bisa mengalahkan orang aneh seperti itu. Si jenggot hitam merendahkan suaranya. Bukan rahasia lagi jika kemampuan dan jurus roja termasuk yang terbaik di dunia. Kemampuan pedangnya menakutkan, dia memiliki api yang lebih kuat dari buah magma. Mereka berdua saja, terutama dengan yang terakhir, telah membuat banyak orang takut padanya. Hanya memikirkan api yang dapat membakar magma menjadi abu saja sudah mengerikan. Setidaknya, aku masih punya waktu, Oyaji seharusnya bisa menang sekarang, tinggal di sini adalah tempat yang paling aman, dan ada kemungkinan besar aku bisa mendapatkan buah iblis di sini. Blackbeard menyingkirkan rasa cemasnya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya, matanya bersinar dengan rasa percaya diri saat dia memilih untuk terus percaya pada dirinya sendiri. Saat dia hampir rileks sejenak, Blackbeard melihat bayangan di ujung laut. Bayangan itu tidak tampak seperti kapal, melainkan seperti seseorang. Tidak, apakah itu? Si jenggot hitam melihat bayangan itu semakin dekat. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Sosok itu semakin dekat. Di bawah langit biru, sosok itu bergerak di laut sambil mengenakan mantel Laksamana. Itu Laksamana, pedang hantu roja. Orang itu benar-benar datang. Dahi Blackbeard dipenuhi keringat dingin, dia menatap roja dengan waspada dan tidak berani bergerak. Dia tidak ingin menarik perhatian roja. Jika dia ketahuan, malapetaka akan menimpanya. Blackbeard berusaha sekuat tenaga agar tidak diperhatikan oleh roja. Saat roja melangkah keluar dari laut, tatapannya sudah tertuju pada para kapten dan Shirohige. Takut dengan roja, Blackbeard tidak berani bergerak saat dia melihat roja berjalan melewatinya, jantungnya berdetak kencang. Setelah roja berlalu, Blackbeard menghela napas lega. Pakaiannya penuh keringat dingin, dia menggigit giginya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Aku harus mendapatkan buah iblis itu, lautan ini harus menjadi milikku, aku sungguh tidak akan membiarkan kalian sekumpulan orang sombong berada di puncak terlalu lama, sama sekali tidak. Setelah beberapa saat, Blackbeard menjadi tenang. Meski tidak ada kapal perang yang datang, roja sendiri sudah cukup menakutkan. Di mata banyak orang, hancurnya bajak laut Big Mom membuktikan bahwa kekuatan roja tidak kalah dengan Yonko manapun. Roja adalah seorang laksamana. Dengan datang ke sini, jelas apa yang coba dia lakukan. Namun pada akhirnya, Blackbeard menggelengkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan rasa percaya diri saat dia berkata, meskipun kau kuat, tapi kau tidak akan bisa mengalahkan Oyaji seperti dirimu sekarang. Bab 236, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di bawah langit biru, roja sedang berkendara di atas laut. Banyak orang yang melihatnya selain Blackbeard, mereka semua menghentikan apa yang sedang mereka lakukan karena keterkejutan tampak di seluruh wajah mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka. Bajingan itu, pedang hantu Laksamana Marinir Roja. Setelah mengenali roja, beberapa anggota kru mengambil tindakan dan memegang senjata mereka, tetapi mereka tidak berani bergerak maju dan menghalangi jalannya. Pada saat ini, para kapten berhenti berbicara, mereka melihat roja, kebanyakan dari mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan datang ke sini. Roja adalah seorang laksamana, dan mereka adalah bajak laut Shirohige. Kedatangan roja ke sini jelas bukan untuk minum dan ngobrol dengan mereka. Jelas sekali dia sedang mencari masalah. Roja tidak menyerang Sangs atau Kaido, namun dia datang langsung ke sini untuk Shirohige. Hei, berhenti. Roja memandang Marco yang melipat kedua tangan di dada, saat dia berdiri untuk menemuinya. Pada saat ini, Jozu datang di sebelah Marco sambil melakukan hal yang sama seperti Marco. Sekarang semua kapten mengambil tindakan yang sama. Hanya Shirohige yang tidak berdiri, tetapi matanya bersinar saat dia masih duduk. Mengapa kamu di sini? Marco menatap Roja dengan tenang, matanya menampakkan keseriusannya, walaupun sebagai anggota kru Shirohige, dia seharusnya tidak menyayangi Roja, Roja yang menghancurkan bajak laut Big Mom saja sudah akan menimbulkan rasa takut pada kebanyakan orang. Mantel Roja berkibar tertiup angin ketika tubuhnya berhenti ketika dia melihat mereka dan berkata, aku datang untuk menanyakan satu hal pada Shirohige. Petik 2, petik 2. Mendengar perkataan Roja, wajah Marco langsung berubah dingin dan dia berteriak, jangan bercanda. Paman tidak punya hal yang perlu dibicarakan denganmu. Roja masuk ke tempat mereka, lalu dia ingin berbicara dengan Shirohige. Ini benar-benar provokatif. Belum lagi Roja adalah seorang marinir, bahkan jika dia seorang Yonko, tindakannya itu juga akan membuat Marco bereaksi sama. Marco berdiri di depan Roja, tetapi Roja tampaknya tidak peduli saat ia terus bergerak ke arah Shirohige, ia sama sekali mengabaikan Marco. Marco melihat hal itu dan amarah pun mulai mendidih dalam hatinya, ia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Roja dengan kejam. Astaga, tendangan ini tiba-tiba berubah menjadi api biru saat bergerak sangat cepat ke arah Roja. Buah Zoan mistis, Tori-Tori no Mi, model Phoenix. Tatapan mata Roja kosong, seakan tidak terjadi apa-apa, ia terus maju. Ledakan. Saat berikutnya, sebuah ledakan terdengar, api yang dahsyat membubung ke segala arah di samping Roja. Lalu tiba-tiba Marco terpental. Dalam kobaran api itu, seragam marinir Roja tiba-tiba berubah menjadi pakaian Shinigami. Di tangannya, Sen Maboroshi muncul dengan sebilah pisau merah. Kamu tidak punya kualifikasi untuk menghentikanku.
Roja tidak melihat ke arah Marco yang terlempar ke kejauhan. Api yang mengerikan meraung saat suhu meningkat. Setelah membuka sikai, banyak orang merasa ngeri karena bibir mereka mulai kering. Ada apa dengan suhu ini? Di dalam, api yang mengubah magma menjadi abu. Belum lagi para bajak laut biasa, para kapten pun merasa takut melihat api itu. Marco berguling-guling di tanah ketika api merah keemasan melahap api birunya. Beruntung baginya, api biru itu bukanlah api sungguhan, melainkan milik tubuh burung phoenix dan memiliki khasiat penyembuhan. Aduh, Marco kembali di depan orang banyak, dia menatap Roja dengan ketakutan tetapi dia tetap menyerang. Hentikan orang ini, jangan biarkan dia mendekati Oyaji. Para kapten masih merasa takut, tetapi mereka bertekad, mereka menatap Roja dan menggunakan kemampuan mereka untuk menghentikannya bergerak maju. Roja memegang Sen Maboroshi di tangannya, selangkah demi selangkah, momentumnya meningkat, sosoknya semakin membesar di mata mereka. Seluruh tubuhnya diselimuti api seolah-olah dia sedang menggunakan buah iblis. Kalian tidak punya kualifikasi untuk menghentikanku. Kalian semua biarkan aku lewat. Mata Roja menampakkan kesombongan saat dia mengayunkan pedangnya. Ledakan, pilar api panas muncul di depan para kapten. Marco dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kemampuan mereka dan menghentikan Roja agar tidak maju lebih jauh. Semua jenis kemampuan yang berantakan saling terkait saat mereka bertabrakan dengan pilar api. Wah, begitu mereka bertabrakan, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi, pilar api pun berhamburan namun seluruh kapten terbakar oleh api tersebut, busosoku mereka relatif lemah, dalam cuaca panas seperti ini, mereka tidak dapat sepenuhnya menahan diri untuk tidak terbakar. Alangkah mengerikannya api itu. Ketakutan tampak di wajah setiap kapten, meskipun mereka mendengar berkali-kali tentang kekuatan Roja, ini adalah pertama kalinya menghadapinya, mereka akhirnya mengerti kengerian menghadapi dia. Para bajak laut biasa di kejauhan melihat pemandangan ini dan ketakutan merayapi hati mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan para kapten. Sebagai anggota kru Whitebeard, mereka menyadari betapa kuatnya Marco dan yang lainnya. Mereka benar-benar kuat, mereka bahkan bisa berdiri di depan para laksamana. Namun, di depan Roja, satu gerakan dan mereka semua tidak bisa melawan. Kekuatan macam apa ini? Di dunia ini, selain Shirohige, adakah orang yang dapat mengalahkan para kapten? Melihat punggung Roja, mereka sepertinya melihat bayangan Shirohige. Blackbeard sedang bersembunyi bersama para bajak laut lainnya ketika dia melihat Roja dikelilingi oleh api, hatinya terkejut dan ketakutan muncul di seluruh wajahnya. Layak untuk bisa mengalahkan Big Mom sendirian, sungguh kekuatan yang luar biasa, hampir sama dengan Oyaji. Kecuali aku mendapatkan buah itu, kalau tidak aku tidak akan mampu menahan api ini. Bab 237, siapa yang terkuat? Roja mandi di dalam api merah keemasan sambil berjalan menuju Shirohige di kejauhan. Para kapten menggertakkan gigi mereka sambil mencoba menghentikan Roja. Tetapi pada saat ini, si jenggot putih yang sedang duduk tiba-tiba berbicara. Kalian semua mundur saja dan biarkan dia datang. Oyaji, ketika mereka semua mendengar ini, mereka tidak mau. Namun, mereka harus menyerah untuk menghentikan Roja. Di bawah pengawasan para kapten, Roja berjalan keluar dari api, Sen Maboroshi menghilang dan api pun mereda. Roja berjalan ke arah Shirohige, yang menatap Roja lalu tiba-tiba tertawa, Garp, kau akhirnya memiliki penerus. Jenggot putih, apakah kau ingin aku berbicara denganmu sebagai seorang senior? Roja menatap Shirohige dengan tenang. Padahal, dia sama sekali tidak tenang. Meskipun Roja sudah berdiri di atas, di depannya ada pria terkuat. Roja tidak bisa menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Sejak hari pertama dia datang ke sini, dia selalu memimpikannya saat-saat di mana dia akan berdiri di depan Shirohige dan banyak lagi. Shirohige menyeringai, dasar bocah kecil. Saya tidak akan banyak bicara, saya hanya ingin bertanya. Apa hubungan orang ini dengan Anda? Roja menarik napas dalam-dalam dan mengambil sebuah foto lalu meletakkannya di depan Shirohige. Pada foto itu terdapat kepala Edward Weevil. Shirohige mengambil foto itu. Matanya berbinar saat ia mengambil foto itu dan mengusapnya beberapa kali. Astaga, setelah menggosoknya beberapa kali, dia melemparkannya kembali ke Roja. Aduh, sebelum sampai padanya, benda itu langsung terbakar menjadi abu. Dasar bocah nakal, kau pikir kau siapa? Kau tidak menunjukkan rasa hormat, kau malah ingin menanyaiku, 10 tahun terlalu cepat untukmu. Sambil mengucapkan kata-kata itu, Haoshoku milik Whitebeard melesat ke langit. Bahkan langit di atas pun menjadi gelap. Kekuatan mengerikan ini menyebabkan Marco dan kapten lainnya basah oleh keringat dingin. Selama ini mereka tidak pernah melihat Shirohige semarah ini, bahkan terhadap Kaido yang memprovokasinya, Shirohige tidak semarah itu. Roja bertanya pada Shirohige merupakan sebuah provokasi besar, Roja adalah seorang marinir dan Shirohige adalah seorang bajak laut, jadi pertanyaan apapun yang diajukan Roja, Shirohige tidak akan menjawabnya. Sikap ini sesuai dengan harapan Roja. Padahal sebelum datang ke sini Roja tahu kalau pertanyaannya itu tidak mungkin bisa mendapat jawaban, mau dia sopan atau tidak dia tidak akan mendapat jawaban. Satu-satunya perbedaannya adalah Shirohige akan marah jika Roja bertanya dengan tidak sopan. Namun, akankah Roja takut pada Shirohige? Roger tewas di East Blue, Shiki tewas di tanganku, kaulah satu-satunya legenda yang tersisa dari ketiganya. Melawan kekuatan Shirohige, Sen Maboroshi muncul di tangan Roja saat dia meletakkannya di depannya dan melepaskan Haoshoku-nya. Jika Shirohige ingin menjadi Raja Bajak Laut, dia sudah melakukannya sejak lama. Namun, meskipun berhadapan dengan Sang Raja, Roja sama sekali tidak takut. Ia justru bersemangat karena rasa gembira muncul di hatinya. Dia adalah seorang marinir, yang terkuat di dunia ini.
Shirohige adalah seorang bajak laut, dan juga yang terkuat di dunia. Ini adalah kontes antara pemegang gelar, yang terkuat. Jadi apa? Shirohige mengambil senjatanya dengan kedua tangan sambil berkata, Orewa, Shirohige da. Api membumbung tinggi ke langit seakan-akan hendak membakar langit saat Roja menyerbu maju, sedangkan senjata Shirohige membentuk lingkaran cahaya putih di ujungnya, kedua senjata itu bergerak mendekati satu sama lain. Astaga, seperti cermin yang pecah, udara pecah dan membentuk jaring laba-laba di segala arah. Tidak bagus. Mundur. Melihat kejadian itu, para kapten termasuk Marco semuanya mundur tanpa ragu-ragu. Wah, api Roja bergerak di depannya, mereka berhenti di udara yang rusak dan tidak bisa terus maju. Saat ini, seluruh pulau hanya memiliki Roja dan Shirohige di tengahnya. Dari satu sisi ada api yang membakar yang dapat menyapu langit dan bumi, sementara di sisi lain adalah udara yang hancur karena serangan Shirohige. Ryujin Jaka vs Gura-Gura Nomi. Di satu sisi adalah Shikai terkuat, dan di sisi lain adalah buah terkuat yang dikatakan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Dalam tabrakan ini, seluruh pulau tampak meledak. Astaga, di tengah gemuruh udara, Roja kesulitan menembus pertahanan Shirohige sedangkan Shirohige tidak dapat memadamkan api Roja. Kedua kekuatan terhenti sejenak. Wah, seluruh pulau di sekitar Roja dan Whitebeard meledak. Api bersiul di mana-mana, begitu menyentuh tanah, ia membakarnya dan mengubahnya menjadi magma, lalu magma berubah menjadi api, lalu jatuh ke laut dan laut pun terbakar. Di sisi lain, tanah di bawah Shirohige penuh dengan retakan seperti puzzle. Sementara itu, gelombang besar terbentuk di laut yang menyapu semua arah. Roja dan Shirohige adalah yang terkuat di era sebelumnya dan era ini, sementara Roja akan mewakili era baru. Hasil dari konfrontasi ini adalah sebuah ledakan besar. Bab 238, Gura-Gura Nomi vs Ryujin Jaka. Di markas besar, Sengoku berada di kantornya sambil memperhatikan beberapa gambar, yang ada dalam gambar adalah Edward Weevil. Bahkan setelah setengah bulan, saya masih tidak menemukan apapun. Dari mana orang ini datang? Bahkan intelijen marinir tidak akan mampu menemukan informasi tentang orang biasa, tapi orang yang kuat akan tetap ditemukan, apapun yang terjadi, kecuali jika itu adalah pengalaman pertamanya di laut. Informasi yang ditemukan tidak jelas, tidak seorang pun dapat memastikan apakah itu benar atau tidak. Jika aku tidak dapat menemukan apapun, itu bukan masalah karena dia sudah meninggal. Ngomong-ngomong, kemana Roja pergi selama ini? Setelah mengatakan ini, mata Sengoku terbuka lebar, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Aokiji tengah duduk di sofa di dalam kantor Sengoku. Ketika mendengar kata-kata itu, dia mendongak dan berkata, Arara, aku merasa sedikit aneh tentang ini. Dia sepertinya pergi sendiri lagi. Saat berbicara di sini, suara Aokiji tiba-tiba berhenti. Tindakan Sengoku juga tiba-tiba berhenti. Kedua orang itu tiba-tiba saling memandang dan memikirkan hal yang sama. Mustahil. Markas besar marinir, Kam Elit, Z sedang menegur para rekrutan saat mereka berlatih. Kau, jangan gunakan kekuatan sebanyak itu, gerakan kaki seperti itu tidak ada gunanya, dan kau memukul terlalu pelan, apakah kau mencoba menggelitik musuhmu sampai mati? Z tidak puas dengan satu pun dari semuanya. Dia hampir tidak menemukan seseorang yang memuaskan, selain Roja, tidak ada orang lain. Dan membandingkan Roja dengan mereka agak berlebihan. Kesenjangannya terlalu besar untuk dibandingkan. Aduh, setelah menegur para rekrutan baru itu, Z juga tampaknya ingin mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa kinerja mereka tidaklah terlalu buruk, hanya saja Roja melakukannya dengan sangat baik. Z kembali ke kantornya dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Ia tidak meminumnya. Sebaliknya, ia memandangi teh itu dan pikirannya melayang ke arah laut. Setengah bulan, dia seharusnya sudah tiba. Roja pergi menemui Shirohige, di markas besar, selain Z, tidak ada seorang pun yang tahu, dia tidak memberitahu siapapun karena dia percaya pada kekuatan Roja. Namun mengalahkannya tidak akan mudah, lagi pula Shirohige telah mendominasi lautan selama puluhan tahun dan kekuatannya pasti sangat mengerikan. Z tidak dapat mengambil kesimpulan apapun tentang pertarungan antara Roja dan Shirohige ini. Ia hanya bisa menunggu hasilnya. Di dunia baru, air laut mengamuk, separuh pulau terbakar dengan api merah kemasan, semuanya menguap atau berubah menjadi abu. Marco dan Jozu melihat dari jauh. Mereka bahkan tidak mencoba membantu Shirohige. Karena mereka semua percaya bahwa dia tidak akan kalah, dialah yang terkuat. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bumi dari atas pulau itu. Sepertinya ada petir hitam yang menghantam saat atmosfer mengerikan menyapu langit. Haki membuat udara di pulau itu terdistorsi. Apakah langit sedang retak? Itu bukan kemampuan Oyaji, itu Haoshoku Haki. Apakah orang ini benar-benar memiliki Haoshoku? Dan kekuatannya begitu dahsyat sehingga tampak lebih kuat daripada milik Akagami. Melihat haki kuat yang dilepaskan dari tengah pulau, Marco dan kapten lainnya terkejut. Mereka mulai merasa sedikit gugup. Pada saat ini, Sen Maboroshi milik Roja bergerak menuju Bisento milik Shirohige sementara api melingkarinya. Bisento milik Shirohige bahkan tidak dapat menahan kekuatan Gura-Gura Nomi, dan dengan panas seperti ini, ia tidak dapat menahan lagi karena akhirnya ia mulai terbakar. Shirohige menghadapi api Roja tanpa rasa takut. Dia tampak tajam saat berkata. Panas sekali. Gura Furanomi dan Ryujin Jaka terus bertabrakan yang mengakibatkan daratan hancur berkali-kali. Keringat membanjiri tubuh Shirohige karena panas. Roja berdiri di depan Shirohige, dia membawa pedangnya sambil menahan serangan Shirohige. Walaupun dia mensimulasikan pertarungan ini dalam pikirannya, dia baru bisa mengetahui kekuatannya setelah benar-benar melawannya. Hanya dengan cara inilah dia bisa mengetahui arti dari kekuatan untuk menghancurkan dunia.
Pedangnya masih beradu beberapa kali dengan Bisento milik Whitebeard, dan kekuatan guncangan yang melewati lengan Roja membuatnya agak mati rasa. Ini adalah hasilnya karena Sen Maboroshi dapat menahan sebagian kekuatan guncangan tersebut. Api yang membakar segalanya, kejutan yang menghancurkan segalanya. Keduanya merupakan kekuatan ekstrim masing-masing, dan secara teori sulit diketahui mana yang lebih kuat. Hanya dengan saling berhadapan mereka dapat mengetahui siapa yang lebih kuat. Meski keterkejutan Shirohige sampai ke lengan Roja, yang membuat Roja tak nyaman, itu tidak berarti dia akan kalah. Jika Shirohige terlalu lemah, bukankah ini akan terlalu membosankan? Berjuang, berjuang, berjuang. Roja menatap Shirohige di depannya, di wajahnya, tergambar senyum menyayat hati, senyum penuh dahaga untuk bertarung. Dilebih-lebihkan, ini hanya pemanasan. Astaga! Saat berikutnya, Roja menarik pedangnya dan mengangkatnya. Enetsu Jigoku, ledakan. Dengan bimbingan Roja, banyak pilar menjulang dari segala arah. Pulau itu semakin hangat. Bukan hanya pilar api yang menjulang di sekeliling mereka, ada api di mana-mana saat mereka menelan Shirohige. Itu baru pemanasan. Wah, kamu benar-benar seperti hantu. Dalam nyala api itu, si jenggot putih tidak mempermasalahkan panasnya, dia terdengar sombong saat dia berjongkok. Astaga, tiba-tiba, di bawah Shirohige, ruang terasa retak. Api di bawahnya terhenti karena tidak dapat keluar lagi. Roja menghadapi Shirohige, setelah ledakan dingin, dia memegang pedangnya dengan satu tangan saat sejumlah pilar meluas ke arah pusat di mana Shirohige berada. Bab 239, Pelepasan Ganda. Enetsu Jigoku. Jurus ini bahkan dapat mengubah ratusan kilometer menjadi bumi hangus dalam sekejap. Itu di tangan Yamamoto, tapi di tangan Roja tidak sekuat itu, tetapi tetap kuat. Menyaksikan kobaran api yang mengerikan itu dari jauh, Marco dan yang lain yang sudah mundur menyatukan kekuatan mereka untuk melawan kobaran api yang mengerikan itu. Oyaji, serangan yang mengerikan. Setelah melihat kobaran api ini, Marco dan yang lainnya akhirnya menunjukkan sedikit kekhawatiran dan ketakutan. Beberapa tidak bisa diam dan ingin bergegas membantu Whitebeard. Astaga, udara retak bagaikan cermin ketika retakan padat memenuhinya dan mulai menyebar dari tempat tinju Shirohige berada. Dalam waktu hampir 6 tahun, Luffy akan berlayar. Hampir 7 tahun dari sekarang, perang akan dimulai dan sampai saat itu, kekuatan Shirohige akan menurun. Ledakan, pilar-pilar yang terkumpul, terus berlanjut meski di bawah pengaruh guncangan. Shirohige terus menghancurkan pilar-pilar itu, tetapi mustahil untuk menghancurkan semuanya. Astaga, tanah di bawah Shirohige mulai hancur, selain itu, bumi menjadi magma karena api. Taimatsu, Shirohige tahu bahwa ia tidak akan mampu memadamkan api itu. Matanya berkedip dan akhirnya menarik napas dalam-dalam dan meningkatkan kekuatan guncangannya. Ia khawatir Marco dan yang lainnya akan terluka jika ia bertindak habis-habisan. Namun sekarang setelah mereka pergi, ia bisa melampiaskan semuanya. Seberapa kuat Shirohige pada puncaknya? Saya khawatir hanya generasi Garp dan Sengoku yang tahu sekarang kekuatannya sedang menurun. Astaga, dengan suara kaca pecah, kekuatan guncangan meledak ke segala arah. Kali ini bukan hanya tanah di bawah kakinya, seluruh pulau mulai bergetar. Di kejauhan, laut terbelah menjadi beberapa bagian, terpilin dan miring. Pulau itu hampir terbalik. Wah, api itu berhasil dipadamkan sepenuhnya dari tubuh Shirohige, dalam jarak beberapa ratus meter, tidak ada api sama sekali. Jika kekuatan ini mengenai Roja, itu pasti akan menghancurkannya. Ini bagus. Melihat gerakan yang hampir memusnahkan Big Mom beserta krunya yang dihalangi oleh Shirohige, Roja tidak panik, sebaliknya, api di matanya semakin membara saat dia tiba-tiba berjongkok. Sejak membuka Shikai, dia tidak merasakan perasaan ini, kegembiraan melawan seseorang yang kuat, ini tidak terjadi bahkan melawan Big Mama. Tekanan yang dilepaskan Shirohige membuatnya merasa bersemangat, semangat bertarungnya pun menyala. Ledakan. Setelah keterkejutannya berlalu, Roja mengambil pedangnya dan menebas ke arah Shirohige. Shirohige tidak takut, dia mengambil bisentonya dan menggunakan kekuatan kejutan dan menghancurkan energi pedang yang datang ke arahnya. Setelah Shirohige mengerahkan segenap kemampuannya, banyak kapten yang lemah tercengang. Bahkan Blackbeard yang bersembunyi di tengah kerumunan, memandang pertempuran itu seolah-olah dia mabuk. Oyaji hampir mengerahkan seluruh kemampuannya. Ada yang menyuruhnya mengerahkan seluruh kemampuannya, hal ini tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Kekuatan Laksamana Marinir ini benar-benar mengerikan. Tapi, Oyaji masih lebih kuat dengan gempa buminya. Melihat si janggut putih dari jauh, wajah si jenggot hitam menampakkan keserakahannya. Di pulau itu, Shirohige memegang bisentonya dengan arogan ke arah Roja, dia penuh dengan kepercayaan diri. Derajat api ini hanya bisa menyalakan beberapa lilin, bocah. Benarkah begitu? Roja tidak marah dengan apa yang dikatakan Whitebeard, sebaliknya, dia tersenyum. Matanya menajam saat dia mulai mendorong Reiatsu-nya hingga batas maksimal. Karena kamu mengatakan ini, maka aku akan mengakhiri pertarungan ini dengan menggunakan 10 lilin. Saat suara Roja mereda, api mulai menghilang. Roja memegang pedangnya dan berdiri di tempatnya saat Hoasoku muncul dari tubuhnya. Kemampuan apakah ini? Haki, ilmu pedang, Ryujin Jaka. Tidak, kekuatan Roja terletak pada kemampuannya menggabungkan berbagai kemampuan sesuai keinginannya menggunakan Sen Maboroshi miliknya. Roja membalikkan pedangnya, lalu melepaskannya. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Dengan suara ini, Sen Maboroshi jatuh ke tanah dan berubah menjadi kelopak sakura yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah kemampuan yang sudah lama tidak digunakannya. Namun yang aneh bukanlah Roja yang menggunakannya, melainkan kelopak bunganya yang berwarna merah keemasan, seperti besi cair yang panas. Ini bukan hanya beberapa kelopak sakura, mereka sangat panas.
Ini adalah perilisan Ryujin Jaka dan Senbon Sakura. Saat api mulai menghilang, kru Whitebeard melihat miliaran kelopak merah keemasan yang baru saja dilepaskan Roja. Apa itu? Kelopak bunga? Tidak, benda-benda itu sangat berbahaya. Marco menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya saat dia merasakan kekuatan mengerikan dari kelopak bunga itu. Dibandingkan dengan api, sensasi yang ia dapatkan dari api itu jauh lebih mengerikan. Bab 240, Matahari. Oh, menatap langit yang penuh dengan kelopak bunga sakura merah, mata Shirohige sedikit tenggelam saat ia merasakan ancaman. Tanpa ragu, Shirohige melambaikan bisentonya ke arah kelopak bunga. Astaga, kekuatan itu meledak keluar darinya dan menghantam kelopak bunga. Tetapi ketika mereka bertabrakan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Patah. Kelopak bunga sakura meledak. Kedengarannya seperti ledakan balon. Suaranya sangat lemah tanpa momentum apapun. Namun di tempat mereka meledak, muncul cahaya keemasan yang tampaknya akan menghanguskan kehampaan. Bahkan kekuatan guncangan pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap lampu-lampu itu. Jepret, jepret, jepret. Pada saat berikutnya, ratusan juta kelopak mulai mekar. Mereka berubah menjadi cahaya keemasan dan saling terhubung. Jutaan cahaya itu seakan menutupi dunia. Saat ini, tidak hanya di pulau itu tetapi seluruh dunia baru melihat cahaya ini di langit. Dunia menjadi gelap, segalanya tampak bersinar, jika ada yang bisa menggambarkan pemandangan ini, hanya ada satu kata, matahari. Cahayanya tampak seperti matahari yang baru lahir yang tergantung di langit. Di pulau itu, semua kapten yang menyaksikan kejadian ini tidak dapat menahan perubahan ekspresi mereka. Mereka merasa sangat sulit menahan panas, dan pakaian mereka mulai terbakar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah permukaan laut semakin rendah karena air terus menguap. Ya Tuhan, kekuatan apa ini? Si jenggot hitam terguncang oleh pemandangan ini, dan wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Dia telah menyaksikan kekuatan Sang Yonko sebelumnya, dan bahkan ketika Roja tiba di sini, dia tidak merasakan ketakutan semacam ini. Saat itu, dia merasa betapa kecilnya dirinya, bagaikan manusia biasa yang melihat ke arah langit, matahari, dan para dewa. Semua kapten terkejut. Beberapa orang mulai berteriak keras. Oyaji, meskipun mata mereka tidak sepenuhnya terbuka karena silaunya cahaya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk membukanya agar dapat melihat keadaan Shirohige. Akan tetapi, bahkan menggunakan haki mereka pun tidak ada artinya karena mereka tidak dapat melihat apapun. Matahari ini tampaknya dapat menghancurkan segalanya seolah-olah haki tidak efektif melawannya. Tidak seorang pun bisa melihat Roja dan Shirohige lagi. Keduanya ditutupi oleh cahaya. Lambat laun, cahaya akhirnya mulai memudar, dan panas yang mengerikan akhirnya mulai mereda. Saat cahaya melemah, semua orang menatap lapangan dengan gugup. Apa yang telah terjadi? Dengan begitu banyak orang yang memperhatikan lapangan, situasi akhirnya terungkap. Si jenggot putih masih berdiri di sana, pakaiannya terbakar sepenuhnya dan sekujur tubuhnya penuh bekas luka bakar. Itu bukan intinya. Intinya, separuh bisentonya hilang dan hanya menyisakan gagangnya saja. Bahkan ketika ditutupi oleh haki dan kekuatan kaus kaki, senjata itu tidak dapat menahan panas. Pulau itu hancur total dan segalanya lenyap. Batuk. Shirohige mengambil separuh senjatanya dan terbatuk keras, lalu ia memuntahkan darah. Ketika darah itu jatuh ke tanah, darah itu langsung mengeluarkan bunyi mendesis lalu berubah menjadi hitam. Melihat pemandangan mengerikan ini, Marco di kejauhan tak kuasa menahan diri untuk berseru, mereka pun tak kuasa menahan diri untuk bergegas mendekat. Di sisi lain, Roja berdiri di sana memegang pedangnya tidak jauh di belakang Shirohige. Sen Maboroshi sudah berubah ke wujud aslinya, jelas, pelepasan ganda itu terlalu menguras Reiatsu Roja, bahkan memberatkan Sen Maboroshi karena baru berada di tahap kelima. Selain itu, Roja tidak mengalami luka apapun, goncangan Shirohige tidak mengenainya. Hasil pertarungan ini sudah jelas. Tak diragukan lagi. Shirohige terluka dan itu bukan hal yang ringan. Di hadapan kekuatan penuh Roja, bahkan Shirohige tidak dapat melawan. Kalau saja dia tidak berada di puncak kekuatannya, Shirohige pasti sudah berubah menjadi abu. Inilah kekuatan Roja saat ini. Dengan Ryujin Jaka dan Senbon Sakura Kageyoshi, Roja bisa menciptakan sesuatu yang mirip matahari. Saat dilepaskan, suhunya akan melampaui Ryujin Jaka tetapi masih jauh dari mencapai Sanka no Tachi. Hanya menyalakan lilin, apakah kau menyukainya, Shirohige? Roja berdiri di sana, dia melepaskan Haoshoku-nya, meskipun cahaya itu menghilang, tetap saja membuat orang yang melihatnya, merasa takut terhadap Roja. Oh, batuk. Walaupun Shirohige menggunakan sok dan haki secara ekstrim, tubuhnya masih terbakar dan bahkan sebagian panas memasuki tubuhnya. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah tergeletak di tanah sekarang. Shirohige jelas tidak menduga Roja akan melancarkan gerakan dahsyat seperti ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.